Bayi ini dulu dibuang karena orang tuanya tidak menginginkan anak laki-laki. Setelah dewasa ia bekerja sebagai office boy yang ternyata ayah kandungnya adalah CEO perusahaan itu. Malam itu, Jakarta dilanda badai. Hujan tidak sekadar turun, tetapi menghujam bumi dengan derasnya, seolah-olah langit ikut menangis untuk sebuah kesedihan yang baru saja terjadi. Angin menggerutu menerpa pepohonan, menerbangkan dedaunan dan memecah kesunyian malam yang sudah larut. Di sebuah jalan sepi di kawasan Menteng, sebuah mobil mewah berwarna hitam laju perlahan, kemudian berhenti di depan pagar besi tinggi yang mengelilingi sebuah bangunan yang dikenal sebagai Panti Asuhan Bunda Kasih. Lampu mobil dimatikan, menyisakan kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu jalan. Dari dalam mobil, seorang wanita dengan wajah yang basah oleh air mata dan hujan memeluk sebuah bungkusan kecil erat-erat ke dadanya. Bayi itu, baru berusia beberapa hari, terbungkus selimut putih yang sudah basah oleh rintik hujan yang menyusup melalui jendela mobil yang terbuka sedikit. "Aku tidak bisa melakukan ini," isaknya lemah. Suaranya parau oleh tangisan yang telah berlangsung berjam-jam. "Dia anak kita, Arifin." Pria di sebelahnya, Arifin, menatap lurus ke depan. Tangannya masih mencengkeram kemudi dengan kencang. Nuklesnya memutih. Wajahnya pucat, mencerminkan pergolakan batin yang sama hebatnya dengan badai di luar. "Kita sudah membicarakan ini, Maya," katanya. Suaranya datar namun bergetar halus, berusaha keras menutupi gejolak di dalamnya. "Ayahmu sudah jelas. Dia tidak akan menerima anak laki-laki sebagai penerus. Semua warisan dan masa depan perusahaan ini tergantung pada kita memiliki anak perempuan. Seorang laki-laki, bagi dia, itu aib. Sebuah kegagalan." Kata-katanya terdengar seperti pisau, menusuk-nusuk hati mereka berdua. Tapi ini bukan salahnya. Dia tidak memilih untuk terlahir sebagai laki-laki. Protes Maya, memandangi wajah bayi yang sedang tertidur lelap, tidak tahu bahwa hidupnya sedang dipertaruhkan. "Kita bisa sembunyikan. Kita bisa bilang dia perempuan. Atau kita larikan saja dari semua ini." "Dan lalu apa, Maya?" Arifin memalingkan wajahnya, matanya merah. "Kita akan kehilangan segalanya. Posisiku di perusahaan, dukungan finansial dari keluargamu. Kita tidak akan bisa hidup. Kita bahkan tidak bisa menghidupi diri sendiri, apalagi dia." Argumennya terdengar logis, tetapi hampa, karena dilandasi ketakutan dan ambisi yang salah arah. "Dia akan baik-baik saja di sini. Panti asuhan ini terkenal baik. Suatu hari nanti kita akan kembali mencarinya. Aku janji." Janji yang ia ucapkan terasa kosong, bahkan di telinganya sendiri. Dengan hati yang terasa seperti diremas-remas, Maya mencium kening bayi itu untuk terakhir kalinya. "Maafkan ibu, sayangku," bisiknya, suara yang nyaris hilang diterpa deru angin. "Ibu mencintaimu, selalu. Jangan pernah lupakan itu." Dengan gemetar, ia meletakkan bayi itu dengan hati-hati di dalam sebuah keranjang anyaman yang telah disiapkan, terlindung sedikit oleh atap kecil di atas pintu gerbang panti. Di keranjang itu, selain si bayi, terdapat sebuah botol susu yang masih hangat dan sebuah amplop coklat. Arifin turun dari mobil. Hujan langsung membasahi jas mahalnya. Ia mengambil keranjang itu dan dengan langkah berat, meletakkannya di tempat yang agak kering, tepat di bawah lampu sorot kecil. Ia melihat wajah anaknya sekali lagi, dan untuk sesaat, hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. "Selamat tinggal, Adit," ia berbisik, menamai bayi itu untuk pertama dan terakhir kalinya sebelum ia memutuskan untuk melupakan. "Semoga kau menemukan keluarga yang lebih baik dari kami." Ia lalu mengambil secari kertas dari saku, menulis dengan cepat, namanya Adit, dan memasukkannya ke dalam amplop bersama sejumlah uang tunai yang cukup banyak, upaya terakhir untuk menebus rasa bersalahnya yang dalam. Mereka berdua masuk kembali ke dalam mobil. Mesin dinyalakan, dan mobil itu melesat pergi, meninggalkan bayinya sendiri, terbaring dalam keranjang di tengah hujan dan kegelapan. Tangisan Maya yang teredam masih bisa terdengar dari dalam mobil, bersama dengan bunyi hujan yang tak henti-hentinya. Beberapa menit kemudian, pintu panti terbuka. Seorang wanita paruh baya, Ibu Sri, mengintip keluar karena mendengar suara tangisan yang lemah. Matanya langsung terbuka lebar ketika melihat keranjang itu. "Ya, Tuhan!" serunya,
bergegas mengambil keranjang itu dan membawanya masuk ke dalam. Siapa yang tega melakukan ini di malam yang seperti ini? Ia membuka bungkusan itu dan menemukan bayi laki-laki yang sudah mulai rewel karena kedinginan. Ia mengangkatnya dengan lembut, mendekapnya untuk memberinya kehangatan. Adit. Ya? Namamu Adit. Ia membaca kertas itu, lalu menemukan kalung perak kecil berbentuk bulan sabit yang tergantung di leher bayi itu. Tenang, sayang. Ibu Sri di sini. Kau tidak sendirian lagi. Ia memandangi kalung itu, lalu melihat ke arah pintu yang masih terbuka, ke arah kegelapan tempat orang tua bayi itu menghilang. Semoga suatu hari nanti, kau menemukan jawaban yang kau cari, nak. Gumamnya dengan penuh belas kasih, sebelum akhirnya membawa Adit masuk, meninggalkan malam dan badai di luar, memulai babak baru dalam kehidupan bayi yang ditolak itu. Tahun-tahun berlalu di panti asuhan, Bunda Kasih, dengan irama yang teratur, penuh dengan tawa anak-anak, tangisan bayi, dan kerja keras para pengasuh. Di tengah keriuhan itu, Adit kecil tumbuh menjadi anak yang ceria dan lincah. Wajahnya yang bulat dengan mata hitam berbinar selalu bisa mencuri senyum siapapun yang memandangnya. Namun, di balik keceriaannya, ada sebuah pertanyaan yang terus mengusik, sebuah rasa hampa yang menganga di hatinya setiap kali ia menyaksikan pemandangan yang sama berulang kali. Setiap akhir pekan, halaman panti menjadi tempat pertemuan yang penuh sukacita. Mobil-mobil berdatangan, dan anak-anak lain berlarian menyambut orang tua angkat atau kerabat yang menjenguk mereka. Adit seringkali duduk di anak tangga teras, mengamati dengan seksama. Ia memerhatikan bagaimana seorang ibu memeluk erat anak perempuannya, atau bagaimana seorang ayah mengangkat anak laki-lakinya ke pundak dengan tawa riang. Ia melihat cahaya kebahagiaan di mata mereka, sebuah ikatan yang ia rasakan asing. Adit, ayo main, teriak Roni, teman sebayanya, menarik-narik lengan baju Adit yang sudah usang. Sebentar, jawab Adit, matanya masih tertuju pada sebuah keluarga yang sedang berpamitan. Aku mau lihat dulu. Roni menghela napas. Lagi-lagi ngeliat orang jemputan. Nanti juga Ibu Sri yang jemput kita. Kok sama aja? Beda, Ron, bisik Adit, suaranya kecil. Mereka punya yang spesial. Yang dateng cuma untuk mereka. Pertanyaan besar itu akhirnya meledak suatu sore, setelah ia menyaksikan teman sekamarnya, Dani, dijemput oleh sepasang suami istri yang telah resmi mengadopsinya. Dani berangkat dengan mata berbinar, menggenggam erat tangan orang tua barunya. Malam itu, setelah segalanya sepi, Adit mendatangi kamar Ibu Sri. Wanita itu sedang duduk di kursi kayunya, menjahit kancing baju yang lepas dari seragam salah satu anak. Ibu, sapa Adit lembut, berdiri di ambang pintu dengan ragu. Ibu Sri langsung menoleh. Wajahnya yang lelah langsung tercerahkan oleh senyum. Adit, kenapa belum tidur? Nak, sudah larut. Adit melangkah pelan, lalu duduk di lantai dekat kaki Ibu Sri. Ia memainkan ujung karpet yang sudah aus. Ibu, Dani pergi ya? Iya, Nak. Dani sekarang punya mama dan papa baru. Bahagia, kan? Jawab Ibu Sri sambil terus menjahit. Kenapa? Kenapa Dani bisa dapat mama papa? Kenapa yang lain gak? Tanya Adit. Matanya menatap Ibu Sri penuh keingintahuan. Ibu Sri berhenti menjahit. Ia meletakkan jarumnya dan menatap Adit dengan lembut. Kadang-kadang, ada orang tua yang hatinya siap untuk menerima anak ke dalam hidup mereka. Mereka memilih untuk menyayangi anak yang bukan lahir dari mereka. Itu namanya keluarga angkat. Adit mengernyit. Tapi, kenapa aku nggak dipilih? Aku kan sudah besar. Aku sudah bisa cuci piring sendiri, rapihin tempat tidur. Suaranya mulai bergetar. Aku janji nggak nakal. Aku belajar yang rajin. Mendengar itu, hati Ibu Sri terasa tersayat. Ia turun dari kursinya dan duduk di lantai, memeluk pundak Adit. Oh, Adit sayang, bukan itu masalahnya. Bukan karena kau tidak baik atau nakal. Setiap anak di sini istimewa. Terkadang, memang butuh waktu. Dan yang penting, kau tahu bahwa ibu dan para bibi di sini sangat menyayangimu. Tapi mereka bukan orang tua aku, bantah Adit, air matanya akhirnya meleleh. Aku juga mau punya mama yang peluk aku tiap mau tidur.
Aku juga mau punya ayah yang antar aku ke sekolah naik sepeda. Di mana mama papa aku yang asli? Kenapa mereka nggak datang? Kenapa mereka ninggalin aku di sini? Apa karena aku nakal? Apa karena aku jelek? Pertanyaan itu seperti pukulan bagi Ibu Sri. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mencari kata-kata yang tepat yang tidak akan menyakiti lebih dalam, tetapi juga tidak berbohong. Adit, dengarkan ibu. Ia mengangkat wajah Adit yang basah. Orang tuamu, mereka sangat menyayangimu. Ibu yakin sekali. Kalau sayang, ngapain ninggalin aku? Sanggah Adit dengan logika anak-anak yang jujur. Ibu tidak tahu alasan pastinya. Nak, tapi terkadang, ada keadaan yang sangat-sangat sulit. Keadaan yang membuat orang tua tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Mungkin mereka tidak punya uang, atau sedang sakit, atau ada masalah besar sekali. Bukan karena mereka tidak sayang. Justru, karena mereka sayang, mereka menitipkanmu di sini agar kau bisa dirawat dengan baik, bisa makan, bisa sekolah. Mereka percaya ibu yang jaga kau. Adit terdiam, memikirkan penjelasan itu. Jadi, mereka sayang aku. Ibu yakin sekali, ulang Ibu Sri, memberinya senyuman meyakinkan. Dan suatu hari nanti, ketika waktunya tepat, mungkin mereka akan datang mencarimu. Atau kau yang akan menemukan mereka. Beneran? Mata Adit berbinar sedikit, dipenuhi harapan yang baru saja ditanamkan. Beneran. Sementara itu, kau harus tumbuh jadi anak yang kuat, pintar, dan baik. Agar ketika mereka datang, mereka bangga padamu. Oke. Adit mengangguk pelan, mengusap air matanya. Oke. Iya, sekarang cuci muka, dan tidur. Besok kan ada ulangan matematika, harus segar. Bujuk Ibu Sri sambil membelai rambut Adit. Saat Adit berbalik untuk pergi, Ibu Sri memanggilnya lagi. Dan Adit. Ia merogoh laci meja kecilnya dan mengeluarkan sebuah kalung perak sederhana dengan liontin bulan sabit. Ini. Ibu simpan baik-baik sejak ibu menemukanmu. Ini milikmu. Mungkin ini peninggalan orang tuamu. Simpanlah, jangan sampai hilang. Siapa tahu ini yang akan menuntunmu kepada mereka suatu hari nanti. Adit menerima kalung itu dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah harta karun paling berharga di dunia. Ia memandangi bulan sabit kecil itu, merasakan sebuah hubungan dengan masa lalunya yang misterius. Terima kasih, Ibu. Bisiknya sebelum akhirnya berjalan kembali ke kamarnya, menggenggam erat kalung itu, hatinya dipenuhi oleh sebuah tekad baru. Ia akan menjadi anak yang baik dan kuat. Dan suatu hari nanti, ia akan menemukan jawabannya. Ia akan menemukan mereka. 9 tahun kemudian, udara di panti asuhan, Bunda Kasih, terasa berbeda. Suasana yang biasanya dipenuhi celoteh anak-anak kini diselubungi nuansa haru dan bangga. Hari itu adalah hari wisuda bagi anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan SMA mereka, dan Adit adalah salah satu di antaranya. Ia berdiri tegak dengan seragam abu-abu putihnya yang sederhana namun bersih. Wajahnya yang dahulu kekanak-kanakan kini telah berubah menjadi tegas dan penuh tekad. Matanya, yang tetap jernih, sekarang memancarkan kedewasaan yang diperoleh dari tahun-tahun penuh pertanyaan yang tak terjawab. Upacara wisuda sederhana di halaman panti telah usai. Keluarga-keluarga yang mampu datang berfoto dengan anak mereka, sementara yang lain, seperti Adit, hanya disaksikan oleh Ibu Sri dan teman-teman sepitanya. Saat sorak-sorai mereda, Adit menemui Ibu Sri yang duduk di bangku panjang, matanya berkaca-kaca. "Ibu," ucap Adit, suaranya lebih dalam dari yang diingatnya. "Oh, Adit." Ibu Sri membuka pelukannya, dan Adit dengan patuh memeluk wanita yang telah menjadi ibunya selama ini. "Ibu bangga sekali padamu. Anak ibu yang kecil sekarang sudah jadi pria dewasa." "Semua berkat ibu," jawab Adit tulus. "Tidak, Nak. Itu kerja kerasmu. Nilai-nilaimu bagus, kau bisa dapat beasiswa kalau mau kuliah," kata Ibu Sri, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Ia tahu apa yang ada di benak Adit. Adit menghela napas dan duduk di samping Ibu Sri. "Ibu, kita sudah sering bicara tentang ini. Kuliah, butuh uang. Beasiswa itu hanya untuk uang kuliah. Tapi untuk hidup di Jakarta, untuk buku, untuk kos, itu tidak cukup.
Aku tidak mau memberatkan ibu dan Panti lagi. Ibu tahu, nak. Tapi ibu tidak tega melihatmu langsung terjun ke dunia kerja. Kau punya potensi. Kau harus sekolah yang lebih tinggi, bujuk Ibu Sri, memegangi tangan Adit erat-erat. Banyak orang sukses yang tidak kuliah, Bu, sanggah Adit dengan lembut tapi pasti. Dan Jakarta, itu tempatnya. Ibu sendiri yang bilang, mungkin orang tuaku ada di Jakarta. Aku harus pergi ke sana. Aku harus mencari jawaban. Matanya menatap jauh, seolah sudah bisa melihat ibu kota yang ramai dan penuh misteri itu. Ibu Sri tahu ia tidak bisa mengubah pikiran Adit. Sejak kecil, begitu Adit menetapkan sesuatu, ia akan mengejarnya dengan segenap tenaga. Jakarta itu bukan tempat yang mudah, Adit. Kota itu bisa sangat kejam. Kau tidak kenal siapa-siapa di sana. Justru karena tidak kenal siapa-siapa, aku harus pergi, jawab Adit. Di sini, aku selalu nyaman. Tapi aku tidak akan pernah menemukan mereka jika hanya diam di sini. Aku harus pergi, Bu. Aku harus mencoba. Diam sejenak, Ibu Sri akhirnya mengangguk pelan. Ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah amplop yang sudah usang. Ibu tahu ibu tidak bisa menghentikanmu. Ibu sudah menabung untukmu, sedikit-sedikit. Ini tidak banyak. Mungkin cukup untuk biaya hidupmu beberapa minggu di Jakarta sampai kau dapat kerja. Adit melihat amplop itu, hatinya tersentuh. Ibu, tidak perlu. Uang itu untuk adik-adik yang lain. Sudah, terima saja, desak Ibu Sri, memaksakan amplop itu ke tangan Adit. Anggap saja ini hadiah wisuda. Dan jangan lupa ini. Dari lehernya, Ibu Sri melepas kalung bulan sabit yang selalu disimpannya untuk Adit. Ini milikmu. Bawa ini. Biar ini yang menuntunmu, melindungmu. Adit menerima kalung itu, menggenggamnya erat. Perasaan haru menyerangnya. Ibu, terima kasih untuk segalanya. Untuk semua yang ibu lakukan selama ini. Ibu yang harus berterima kasih, Adit. Kau telah menghadirkan begitu banyak sukacita dalam hidup ibu. Ucap Ibu Sri, air matanya akhirnya tumpah. Ingat, dimanapun kau berada, apapun yang terjadi, ibu selalu di sini untukmu. Panti ini selalu menjadi rumahmu. Mereka berpelukan erat, sebuah perpisahan yang pahit namun penuh harapan. Keesokan harinya, dengan membawa sebuah koper tua berisi sedikit pakaian, foto kenangan bersama Ibu Sri dan teman-teman panti, amplop berisi uang tabungan, dan kalung bulan sabitnya, Adit menaiki bus ekonomi yang akan membawanya ke Jakarta. Dari jendela bus, ia melambai pada Ibu Sri yang berdiri sendirian, terus melambai sampai sosok wanita itu menghilang dari pandangan. Hati Adit berdesir, campuran antara rasa takut, sedih, dan antisipasi. Ia melihat pemandangan berubah dari pedesaan yang hijau menjadi semakin urban dan padat. Inilah itu, pikir Adit, menatap gedung-gedung tinggi yang mulai bermunculan. Jakarta. Aku datang bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tapi untuk mencari diriku. Untuk mencari mereka. Dia menyentuh kalung bulan sabit di sakunya, merasakan keberanian mengalir dalam dirinya. Perjalanan ini mungkin akan sulit, mungkin akan menyakitkan, tetapi ia harus melakukannya. Untuk masa depannya, dan untuk masa lalunya yang hilang. Bus ekonomi yang membawa Adit merapat ke terminal dengan pekikan klakson dan letusan asap knalpot. Pintu terbuka, dan gelombang manusia serta suara ribut langsung menyergapnya. Adit melangkah turun, koper tuanya terasa semakin berat di tangan. Matanya membelalak, berusaha menyerap segala sesuatu. Kekacauan, kepadatan, bau bensin dan sampah yang menyengat, serta langit yang tersembunyi di balik hutan beton dan kabut polusi. Jakarta tidak seperti yang ia bayangkan dari sinetron. Ia lebih keras, lebih cepat, dan jauh lebih menakutkan. Hari-hari pertama dihabiskan dengan berkeliling, mengantri di agen-agen kerja, menyerahkan CV yang dicetak dengan biaya dari tabungannya yang menipis. Setiap pintu yang tertutup terasa seperti pukulan. Kami butuh yang berpengalaman. Lowongan sudah penuh. Coba lagi minggu depan. Adalah jawaban yang terus berulang. Uang dari Ibu Sri menyusut dengan cepat. Losmen murah yang ia tempati di daerah Jelambar lembab dan pengap, berbagi dengan 5 orang lain yang sama-sama mencari peruntungan. Suatu malam, setelah kembali dengan perut kosong dan kaki pegal,
ia mendapati lemari kecilnya sudah dibongkar. Uang sisa yang ia sembunyikan di balik tumpukan baju hilang. "Lagi cari apa?" tanya seorang pria berbadan besar yang tidur di dipan sebelah, tanpa membuka mata. "Uangku hilang," kata Adit, suaranya gemetar. "Ya habis dimalinglah. Di sini hukumnya rimba, anak kecil. Yang tidur harus PK, kalau enggak, ya jadi korban." Tertawa pendek, lalu pria itu kembali mendengkur. Adit terjatuh di dipan kayunya, kepala tertunduk. Air mata panas menggenang di matanya, tapi ia gigit bibirnya kuat-kuat. "Jangan menangis. Menangis tidak akan menyelesaikan apa-apa." Keesokan harinya, dengan perut keroncongan, ia berjalan tanpa arah. Ia melihat sebuah restoran Padang sederhana yang ramai. Tanpa pikir panjang, ia masuk. "Permisi, Pak. Saya mau minta kerja." "Apa saja?" "Saya kuat, saya mau belajar," katanya pada pria gemuk yang sedang menghitung uang di belakang kasir, yang ternyata adalah pemiliknya. Pemilik itu meliriknya dari atas ke bawah. "Pengalaman?" "Tidak ada, Pak. Tapi saya jujur dan mau kerja keras. Gaji kecil, kerja banyak, cuci piring, bersih-bersih, bantu masak kalau perlu." "Mau." "Mau, Pak," jawab Adit, hampir tidak percaya. Kerja di restoran itu melelahkan. Tangannya keriput dan terluka karena air deterjen dan pecahan piring. Kakinya pegal berdiri berjam-jam. Tapi ia tidak mengeluh. Ia belajar cara membersihkan dengan cepat, mengingat pesanan, dan bahkan memotong bawang tanpa menangis. Suatu sore yang sibuk, seorang pelanggan yang tampak kaya marah-marah. "Pelayan, ini ada rambut di gulai saya. Tidak higienis. Saya mau bertemu pemiliknya." Semua orang panik. Adit, yang sedang membawa tumpukan piring kotor, melihat kejadian itu. Ia membereskan piringnya, lalu menghampiri meja pelanggan itu dengan tenang. "Maaf sekali, Pak. Ini kesalahan kami. Saya akan ganti gulainya dengan yang baru, dan pesanan Bapak hari ini gratis. Kami juga akan beri voucher makan untuk lain kali," ucap Adit dengan sopan, membuat pelanggan yang marah itu sedikit tenang. Pemilik restoran, yang melihat dari jauh, mengangguk pelan. Setelah restoran tutup, ia memanggil Adit. "Kau pinter ngomong. Berani juga. Gajimu naik mulai besok." "Terima kasih, Pak," ucap Adit lega. Tapi kemudian ia berkata, "Tapi maaf, Pak. Saya tidak bisa lama-lama di sini." "Loh? Kenapa? Gaji kurang?" "Bukan, Pak. Saya mau cari kerja yang lebih punya masa depan. Saya mau kerja di perusahaan. Saya mau belajar hal lain." Jawaban itu keluar dari lubuk hatinya. Restoran ini adalah penyelamat, tapi bukan tujuan. Pemilik restoran itu menghela napas, lalu tersenyum. "Oh alah, ternyata kau punya mimpi besar. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi ingat, kerja di perusahaan butuh nekat dan doa. Tapi dari caramu tadi handle pelanggan, kayaknya kau bisa." Beberapa minggu kemudian, Adit melihat lowongan untuk posisi office boy di sebuah perusahaan besar, Astrava Group. Ia langsung merasa tertarik. Sesuatu berdesir di hatinya. Dengan sisa keberanian dan uangnya, ia membeli kemeja dan celana hitam bekas yang paling rapi yang ia bisa temukan. Ia memoles sepatunya sampai bersinar. Malam sebelum interview, ia memegang kalung bulan sabitnya, berbicara padanya seolah-olah itu adalah jimatnya. "Ibu bilang kau akan menuntunku. Tolong bantu aku besok. Aku harus dapat kerja ini. Aku harus." Keesokan harinya, dengan jantung berdebar kencang, ia berdiri di depan gedung pencakar langit megah yang menjadi kantor Astrava Group. Kacanya berkilauan memantulkan matahari. Orang-orang lalu lalang dengan pakaian rapi dan wajah percaya diri. "Ini dia," pikir Adit, mengepalkan tangannya. Awal yang baru. Dia menarik napas dalam-dalam, mengatur kemejanya, dan melangkah masuk, meninggalkan kehidupan sebagai pencuci piring, melangkah menuju ketidakpastian yang penuh harapan. Jakarta mungkin kejam, tapi ia belajar bahwa ia lebih kuat dari yang ia kira. Pintu kaca otomatis gedung Astrava Group terbuka dengan desis halus,
menyergap Adit dengan hembusan udara dingin yang menyegarkan sekaligus menakutkan. Lobi utama begitu megah dan mengintimidasi. Lantai marmernya mengilap seperti cermin, memantulkan langit-langit tinggi yang dihiasi lampu kristal berukuran besar. Orang-orang lalu lalang dengan kostum bisnis yang sempurna, berbicara dengan rendah hati di telepon genggam mereka, atau berjalan cepat dengan wajah penuh tujuan. Adit merasa sangat kecil dan sangat tidak pada tempatnya, dengan kemeja bekasnya yang sudah disetrika rajin dan sepatu yang meski mengilap, terlihat jelas usianya. Seorang satpam dengan seragam necis mendatanginya, sorot matanya penuh kecurigaan. "Ada perlu, Mas?" Saya mau melamar, Pak. Untuk lowongan office boy," jawab Adit, berusaha membuat suaranya terdengar percaya diri sambil menyodorkan selembar CV yang sudah agak kusut. Satpam itu melihatnya sekilas, lalu menunjuk ke sebuah meja kecil di sudut. "Daftar dulu di sana. Ambil formulir, isi, lalu antri untuk wawancara awal dengan Bu Sari dari HRD." Adit mengangguk nervous. "Terima kasih, Pak." Dia berjalan menuju meja itu, merasa setiap langkahnya bergema terlalu keras di lantai yang begitu bersih. Ruang tunggu sudah dipenuhi pelamar lain. Beberapa terlihat segar dari sekolah, beberapa lainnya lebih berusia. Mereka semua tampak lebih siap, lebih percaya diri. Adit mengambil formulir dan duduk di kursi paling ujung, mencoba mengisi data-datanya dengan tulisan sebaik mungkin. Tangannya sedikit gemetar. "Banyak yang melamar, ya?" bisik Adit pada pemuda di sebelahnya yang tampak tenang. "Iya, bro. Katanya cuma butuh 2 orang. Persaingan ketat," jawab pemuda itu tanpa bersemangat. "Gue aja udah coba 3 kali. Selalu gagal di tes wawancara." Ini tidak membuat Adit merasa lebih baik. Jantungnya berdebar lebih kencang. Satu persatu nama dipanggil. Beberapa keluar dengan wajah cerah, beberapa dengan shoulders terkulai. Akhirnya, Adit Prasetyo. Dia masuk ke sebuah ruangan kecil. Seorang wanita paruh baya dengan kacamata dan wajah yang tegas tapi tidak jahat duduk di balik meja. Name tagnya bertuliskan, Sari, Human Resources. "Selamat pagi, Bu," ucap Adit sambil sedikit membungkuk. "Pagi. Silakan duduk," kata Bu Sari tanpa basa-basi, matanya menyapu formulir dan CV Adit. "Adit Prasetyo. Dari Panti Asuhan Bunda Kasih?" tanyanya, nadanya datar. "Iya, Bu," jawab Adit, siap untuk dilihat rendah. Lulusan SMA cukup bagus, tapi tidak ada pengalaman kerja formal selain cuci piring di restoran. Ia mengangkat alis. Adit menarik napas. "Iya, Bu. Saya bekerja di restoran Pak Joni selama beberapa bulan. Saya belajar banyak di sana, terutama tentang kerapian, disiplin waktu, dan cara melayani pelanggan dengan baik. Bahkan Pak Joni sendiri yang bilang saya cepat belajar." Ia menjawab dengan jujur tapi berusaha memutar pengalaman itu menjadi nilai lebih. Bu Sari mendengarkan, lalu menatapnya lebih dalam. "Kenapa mau jadi office boy di sini? Ini pekerjaan yang melelahkan, gaji tidak besar." Adit menatapnya langsung. "Saya tahu, Bu. Tapi bagi saya, ini pintu masuk. Saya ingin belajar bagaimana sebuah perusahaan besar bekerja. Saya ingin punya masa depan yang lebih baik. Dan saya percaya, tidak ada pekerjaan yang hina jika dilakukan dengan jujur dan keras." Kata-katanya tulus, keluar dari hati. Bu Sari terdiam sejenak, mencoret sesuatu di kertasnya. "Kau tinggal di mana?" "Di losmen daerah Jelambar, Bu." "Jauh. Kau sanggup datang tepat waktu setiap hari?" "Sanggup, Bu. Saya tidak akan pernah telat," janji Adit dengan keyakinan penuh. Bu Sari meletakkan pulpennya. "Baik. Besok ada tes praktik. Pukul 7 tepat. Kau akan dinilai kerapian, kecekatan, dan cara berkomunikasi. Jangan telat." Adit hampir tidak percaya. Ia berhasil melewati wawancara pertama. "Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan." Keesokan harinya, Adit datang pukul 6.30. Ia adalah yang pertama. Tes praktiknya terdiri dari menyusun dokumen dengan urutan tertentu, mengantarkan paket ke beberapa ruangan tiruan, dan menjawab pertanyaan dari atasan
yang sengaja dibuat menyebalkan. Adit melakukan semuanya dengan tenang, efisien, dan selalu tersenyum. Saat pengumuman, Busari memanggil 2 nama. Salah satunya adalah Adit. Selamat. Kalian berdua diterima. Masuk pertama hari Senin depan. Seragam akan disediakan. Ingat, disiplin adalah segalanya di sini. Adit keluar dari gedung itu dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Langit Jakarta tiba-tiba terlihat lebih cerah. Ia tidak bisa menahan senyum lebar. Dia berhasil. Dia membuka pintu itu. Dia segera menelepon satu-satunya nomor yang ia hafal. Ibu Sri. Serunya begitu sambungan tersambung. Suaranya bergetar karena bahagia. Saya diterima, Bu. Saya jadi office boy di Astrava Group. Dari seberang telepon, terdera teriakan sukacita Ibu Sri. Alhamdulillah. Anak ibu hebat. Ibu selalu tahu kau bisa. Ibu doakan yang terbaik. Nak, kerja yang baik. Ya, jaga nama baik. Jaga kesehatan. Iya, Bu. Terima kasih untuk semuanya. Ini berkat doa ibu. Jawab Adit, matanya berkaca-kaca. Ini baru awal. Tapi itu adalah awal yang ia perjuangkan dengan susah payah. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, Jakarta memberinya sebuah kesempatan. Dan Adit bertekad tidak akan menyia-nyiakannya. Senin pagi itu, Adit berdiri di depan cermin losmennya, memeriksi seragam barunya untuk kesekian kalinya. Kemeja biru tua dan celana hitam yang diberikan Astrava Group terasa begitu halus di kulitnya, berbeda 180 derajat dengan baju-baju bekas yang biasa ia kenakan. Ia mengikat dasarnya dengan hati-hati, mengikuti instruksi dari video yang ia tonton di warnet, dan memastikan tidak ada satupun lipatan yang mengganggu pada pakaiannya. Sebelum berangkat, ia menggenggam kalung bulan sabitnya, memejamkan mata sejenak, dan berbisik, "Ini dia, Bu. Doakan aku." Perjalanan ke kantor terasa berbeda hari itu. Ia bukan lagi seorang pengangguran yang hilang arah, melainkan seorang karyawan, meski level paling bawah, dari sebuah perusahaan ternama. Ia memandang gedung Astrava yang menjulang tinggi dengan perasaan memiliki, meski hanya sedikit. Sesampainya di lobi, ia disambut oleh Busari yang tampak sudah menunggu. "Pagi, Adit. Tepat waktu." "Bagus," sambutnya, lalu memperkenalkannya pada seorang pria parubaya yang wajahnya sudah berkerut oleh pengalaman. "Ini Pak Joko, Kepala Office B. Dia yang akan melatihmu selama masa percobaan. Ikuti semua perintahnya." Pak Joko mengangguk singkat. Matanya menyapu Adit dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Seragammu sudah bagus. Tapi ingat, di sini bukan cuma soal rapi. Ini soal cepat, tepat, dan tidak banyak bicara. Aku akan tunjukkan tugas-tugasmu." Selama 3 jam berikutnya, Adit diajak berkeliling gedung yang seperti labirin. Pak Joko berjalan cepat, dan Adit nyaris harus berlari kecil untuk mengimbanginya sambil berusaha mengingat setiap petunjuk. "Ini pantry lantai 15. Kopi untuk direktur harus pakai biji Colombia, air 90 derajat, tidak lebih tidak kurang. Ini ruang arsip. Setiap dokumen punya kode warna dan nomor. Salah taruh, bisa kacau. Ini ruang rapat utama. Meja harus bersih mengilap, kursi diatur dengan sudut yang sama, air mineral selalu segar." Ujar Pak Joko dengan tempo cepat, tanpa jeda. Adit mengangguk-angguk, otaknya bekerja keras mencerna semua informasi. "Baik, Pak. Saya catat." "Jangan catat. Ingat, di sini tidak ada waktu untuk buka-buka catatan," hardik Pak Joko. Tapi kemudian ada suaranya sedikit melunak melihat wajah polos Adit yang berusaha keras. "Santai, Nak. Pelan-pelan juga bisa. Yang penting jangan sampai ada yang komplain." Tugas pertama yang diberikan padanya adalah mengantarkan setumpuk dokumen dari lantai 10 ke lantai 22. Saat menunggu lift, seorang wanita muda dengan setelan blazer merah menyala mendekatinya. "Office boy baru? Bawa ini ke marketing di lantai 18. Cepat." "Ya." Mereka tunggu untuk presentasi. Perintahnya sambil menyodorkan sebuah flash disk tanpa benar-benar menatap Adit. "Tapi, Bu, saya harus." "Cepat," potong wanita itu sebelum berbalik dan pergi. Adit bingung sejenak.
Ia memegang flash disk dan melihat tumpukan dokumen di tangannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengantar flash disk itu dulu ke lantai 18, dengan berlari kecil menaiki tangga darurat karena lift penuh, baru kemudian kembali untuk mengambil dokumen yang harus ia antar ke lantai 22. Ia sampai sedikit terengah-engah, tapi semua tugas terselesaikan tepat waktu. Saat jam istirahat, ia duduk di pantry kecil di basement bersama office boy lainnya. Mereka melihatnya dengan curiga. "Lu anak baru? Dari mana?" tanya seorang pemuda yang memperkenalkan diri sebagai Rudy. "Dari luar Jakarta. Baru dapat kerja di sini," jawab Adit sopan. "Wah, hati-hati, nih. Di sini banyak yang galak, terutama yang di lantai atas. Jangan sampai salah langkah," celetuk yang lain. Tiba-tiba, obrolan mereka terhenti ketika Pak Joko masuk. "Adit, tadi ada yang minta tolong antar dokumen ke legal." "Saya, Pak. Tadi ibu dengan baju merah." "Itu bukan atasanmu. Lain kali, fokus sama tugas yang aku kasih dulu. Jangan mau disuruh-suruh sembarangan." "Tapi, Pak Joko Pos, tadi legal bilang terima kasih. Dokumennya sampai tepat waktu. Lain kali konfirmasi dulu sama aku." Adit menghela napas lega. "Siap, Pak." Di penghujung hari, kakinya terasa sangat pegal, punggungnya sakit, dan kepalanya pusing karena harus mengingat begitu banyak hal. Tapi ada kepuasan yang aneh. Ia berhasil melewati hari pertamanya. Saat akan pulang, ia berpapasan lagi dengan Bu Sari. "Bagaimana hari pertamamu?" tanyanya. "Luar biasa, Bu. Banyak belajar. Terima kasih atas kesempatannya," jawab Adit dengan senyum lelah tapi tulus. Bu Sari tersenyum tipis. "Bagus. Pertahankan semangat itu. Dan ingat, di Astrava, setiap orang mulai dari suatu tempat. Bahkan sang CEO pun dulu pernah jadi seperti kamu." Kata-kata itu terngiang di kepala Adit sepanjang perjalanan pulang. CEO? Mulai dari bawah? Itu berarti ada harapan. Meski hari ini ia hanya seorang office boy yang berlari-lari mengantarkan dokumen dan kopi, siapa tahu suatu hari nanti, ia memegang kalung bulan sabit di sakunya. Mungkin saja, mungkin saja. Untuk sekarang, ia akan fokus belajar setiap sudut gedung ini, dan menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dunia barunya telah dimulai, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Hari-hari di Astrava Group mulai menemui ritmenya bagi Adit. Ia telah hafal denah gedung, nama-nama kepala divisi yang sering memerintah, dan bahkan preferensi kopi masing-masing direktur. Namun, ada satu sosok yang masih menjadi momok sekaligus pusat gravitasi dari seluruh operasional perusahaan, Bapak Arifin, sang CEO. Nama itu selalu disebut dengan nada hormat bercampur takut. "Jangan sampai bikin kesalahan kalau Bapak Arifin lagi ada di lantai." Atau, "Pastikan semua sempurna kalau lagi ada rapat dengan beliau," adalah kalimat yang sering didengar Adit. Ia membayangkan seorang pria tua yang galak dan tidak pernah tersenyum. Pertemuan pertama mereka terjadi pada sebuah Rabu pagi yang sibuk. Adit mendapat tugas untuk mengantarkan setumpuk laporan keuangan kuartalan yang tebal dan penting ke ruang CEO di lantai 40. Jantungnya berdebar kencang. Ia memastikan dasinya lurus, seragamnya tidak berdebu, dan sepatunya masih mengilap. "Masuk." Suara dalam dan berwibawa terdengar setelah ia mengetuk pintu kayu solid 3 kali. Adit membuka pintu. Ruangan itu sangat luas, dengan dinding kaca yang memamerkan pemandangan Jakarta yang spektakuler. Di belakang sebuah meja kayu besar yang minimalis, duduklah seorang pria. Rambutnya yang hitam sudah diselingi uban, wajahnya tajam dengan garis-garis keras yang berbicara tentang banyaknya keputusan berat yang telah ia buat. Ia sedang memandang layar komputernya dengan konsentrasi penuh, tanpa mengangkat kepala. "Laporan keuangan kuartal 3, Pak," ucap Adit. Suaranya sedikit bergetar namun ia berusaha mengendalikannya. "Taruh di sana," perintah pria itu, Arifin, sambil menunjuk ujung mejanya tanpa sekalipun menoleh. Adit melakukan perintahnya dengan hati-hati, memastikan tumpukan kertas itu rapi dan sejajar dengan tepi meja. Saat ia hendak berbalik dan pergi, tanpa sengaja ia melihat sebuah foto kecil di sudut meja. Foto seorang bayi yang digendong oleh pasangan yang tampak seperti Arifin muda dan seorang wanita cantik. Sesuatu tentang foto itu terasa familiar.
Ia terlalu lama memandang. Ada apa? Suara Arifin memecah konsentrasinya. Kali ini, ia mengangkat kepala. Matanya, hitam, tajam, dan seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa, sekarang menatap langsung ke arah Adit. Adit langsung merasa darahnya membeku. Maaf, Pak. Tidak ada apa-apa. Saya permisi. Ia membungkuk cepat dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Adit berhenti di tempat. Punggungnya terasa kaku. Kau office boy baru? Belum pernah lihat kau. Iya, Pak. Nama saya Adit. Baru sebulan bekerja di sini. Jawab Adit, masih membelakangi sang CEO, terlalu takut untuk menatapnya. Balik. Hadap sini. Perlahan, Adit berbalik. Ia mencoba menatap hidung atau dahi Arifin, tidak berani menatap matanya langsung. Arifin memandanginya dari atas ke bawah. Tatapannya seperti mesin X-ray. Adit, kerja yang rajin. Di Astrava, ketelitian dan disiplin adalah segalanya. Jangan sampai saya dengar laporan ada dokumen yang salah antar atau kopi yang terlambat karena kau. Siap, Pak. Tidak akan, Pak. Jawab Adit cepat. Untuk sesaat, ada keheningan. Arifin masih memandanginya. Dan kini, tanpa disadari Adit, pandangan mereka akhirnya bertemu. Sesuatu yang aneh terjadi. Tatapan tajam Arifin sedikit melembut. Alisnya berkerut hampir tidak terlihat, seolah-olah ia sedang mencoba mengingat-ingat sesuatu. Matanya seakan menelusuri setiap fitur wajah Adit. Adit, di sisi lain, merasa aneh. Di balik ketakutannya, ada rasa nyaman? Sebuah perasaan aneh bahwa ia mengenal pria ini, meski secara logika mustahil. Ia melihat kedalaman di mata Arifin yang seolah menyimpan duka yang sama dengan yang ia rasakan. Umur berapa? Tanya Arifin tiba-tiba, memecah kesunyian. 20 tahun, Pak. Arifin mengangguk pelan. Usia yang tepat untuk belajar dan bekerja keras. Jangan sia-siakan. Sekarang, kembali ke tugasmu. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Adit membungkuk lagi dan kali ini berhasil keluar dari ruangan dengan langkah cepat. Begitu pintu tertutup, ia bersandar di dinding koridor, menarik napas dalam-dalam. Jantungnya masih berdebar kencang. Namun, yang membuatnya bingung bukanlah ketakutan, tapi perasaan aneh tadi. Kenapa aku merasa seperti itu? Pikirnya. Di dalam ruangan, Arifin masih duduk di kursinya. Ia memalingkan pandangannya dari pintu kembali ke foto di mejanya. Ia mengambil bingkai foto itu, menatap wajah bayi yang sedang tersenyum lebar. Sebuah kenangan samar terlintas, sebuah malam hujan, tangisan bayi, dan rasa sesal yang dalam. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Mustahil. Itu hanya kebetulan. Tapi, mata anak itu, mata office boy itu, sangat mirip dengan mata Maya. Dan ada sesuatu di sana yang membuat hatinya, yang sudah lama membeku, terasa sedikit hangat dan sakit. Dia menekan tombol intercom. Sari, tolong kirimkan data file karyawan untuk office boy baru. Adit, kalau tidak salah namanya. Segera, Pak Arifin, jawab Bu Sari dari seberang. Arifin meletakkan fotonya kembali. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa perlu mengenal anak muda itu sedikit lebih baik. Ada sesuatu tentang Adit yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang menarik perhatiannya dengan cara yang paling tidak terduga. Pertemuan singkat itu telah menanamkan sebuah benih keingintahuan, dan mungkin, tanpa disadarinya, sebuah benih harapan, di dalam diri sang CEO yang dingin. Beberapa hari setelah pertemuan singkatnya dengan Adit, Bapak Arifin duduk di ruangannya, menatap laporan keuangan yang terpampang di layar komputernya. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada angka-angka itu. Pikirannya sesekali melayang kepada office boy baru itu, Adit. Ada sesuatu tentang anak muda itu yang mengusiknya, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Tatapan matanya yang jernih, kerendahan hatinya, dan terutama, kemiripan samar yang mengingatkannya pada masa lalu yang coba dia kubur. Keesokan harinya, Arifin memutuskan untuk turun dari menara gadingnya. Dia berjalan menyusuri koridor lantai 20, tempat divisi pemasaran berada, dengan alasan memeriksa progres sebuah proyek. Matanya,
Bagaimanapun, secara diam-diam menyapu area kerja, mencari sosok tertentu. Dia melihat Adit dari kejauhan. Anak muda itu sedang dengan cekatan membersihkan meja di pantry, menyusun gelas dan cangkir dengan rapi, lalu mengelap mesin kopi hingga berkilau. Ada efisiensi dalam gerakannya yang tidak terburu-buru namun juga tidak bermalas-malasan. Arifin memperhatikan bagaimana Adit tersenyum dan mengangguk pada seorang staf wanita yang masuk untuk mengambil air. Sebuah interaksi kecil yang dilakukan dengan sopan dan tulus. "Pak Joko," panggil Arifin pada kepala office boy yang kebetulan lewat dan langsung membeku seperti patung. "Ya, Pak Direktur," jawab Pak Joko, nervous. "Office boy yang baru. Adit, bukan? Bagus. Terlihat rajin." "Ah, iya, Pak. Dia memang cepat belajar. Masih ada salah-salah kecil, tapi semangatnya tinggi," jawab Pak Joko, lega bahwa pimpinan tidak marah. "Bagus. Pertahankan disiplinnya," ucap Arifin sebelum berbalik dan kembali ke lift, meninggalkan Pak Joko yang masih sedikit bingung dengan perhatian tak biasa dari sang CEO. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden kecil terjadi. Adit sedang mengantarkan dokumen penting yang harus segera ditandatangani oleh Kepala Divisi Keuangan. Dalam perjalanan, tanpa sengaja, ia bersenggolan dengan seorang manajer yang sedang terburu-buru, menyebabkan beberapa kertas terjatuh dan berantakan. "Hei, dasar office boy ceroboh. Ini dokumen penting, bukan koran bekas," hardik manajer itu, wajahnya merah karena marah. Adit langsung membungkuk memunguti kertas-kertas itu. "Maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Ini akan saya rapikan segera." "Tidak usah. Sudah. Berikan ke saya. Nanti kau buat makin berantakan saja. Aku akan laporkan kau pada atasanmu," bentak manajer itu sambil merenggut dokumen dari tangan Adit. Kejadian itu disaksikan oleh beberapa orang, termasuk Bapak Arifin yang kebetulan sedang keluar dari ruang rapat. Dia melihat semuanya, ketidaksabaran si manajer, dan kerendahan hati Adit yang langsung meminta maaf dan mengambil tanggung jawab. Arifin menghampiri. "Ada masalah di sini?" tanyanya, suaranya datar namun berwibawa. Si manajer langsung berubah sikap. "Ah, tidak, Pak Arifin. Hanya sedikit insiden. Office boy ini ceroboh, hampir merusak dokumen penting." "Benarkah?" Arifin menoleh kepada Adit. "Apa yang terjadi, Adit?" Adit, yang masih terduduk setengah berlutut di lantai, melihat ke atas. "Saya yang tidak hati-hati, Pak. Saya bersenggolan dengan bapak ini saat berjalan. Ini sepenuhnya kesalahan saya." Arifin memandang kedua pria itu. Dia melihat kemarahan yang tidak proporsional dari si manajer dan pengakuan jujur dari Adit. "Dokumennya rusak?" tanyanya pada si manajer. "Belum, Pak. Tapi, kalau belum rusak, tidak perlu berteriak. Seorang leader harus bisa mengontrol emosi. Dan kamu, Adit," dia menoleh ke Adit, "lain kali lebih hati-hati. Tapi saya hargai kejujuranmu untuk mengakui kesalahan. Sekarang, antar dokumen itu seperti tugasmu." "Ya, Pak. Terima kasih, Pak," jawab Adit, cepat membereskan dokumen dan berlalu dengan jantung berdebar. Arifin kemudian menoleh ke manajer yang sekarang wajahnya pucat. "Nama Anda?" "B. Budi, Pak. Dari Divisi Keuangan." "Budi, jadilah teladan, bukan teror. Kembali ke pekerjaanmu." Sejak hari itu, perhatian Arifin pada Adit semakin menjadi. Dia tidak lagi segan memanggil Adit untuk tugas-tugas kecil di ruangannya, sesuatu yang sangat tidak biasa bagi seorang office boy junior. Suatu sore, Adit dipanggil untuk merapikan buku-buku di perpustakaan pribadi Arifin. Saat Adit bekerja dengan diam dan efisien, Arifin tiba-tiba bertanya, "Sudah berapa lama di Jakarta, Adit?" Adit terkejut dengan pertanyaan pribadi itu. "Sekitar setahun, Pak." "Orang tua di mana?" Adit menelan ludah. "Saya dibesarkan di panti asuhan, Pak. Di Bogor." Arifin terdiam sejenak. Matanya tertuju pada Adit lebih intens. "Panti asuhan? Sejak kapan?" "Sejak bayi, Pak." Jawaban Adit singkat, berusaha menutupi rasa sakit yang biasa menyertai pengakuan itu. Arifin mengangguk pelan,
Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi tertentu, tetapi ada sesuatu yang berkedip di matanya. Sebuah emosi yang kompleks yang tidak bisa dibaca oleh Adit. Terus semangat kerja. Jakarta butuh orang-orang yang tidak mudah menyerah seperti kamu. Terima kasih, Pak. Jawab Adit, merasa aneh dengan perhatian yang semakin mendalam dari sang CEO. Ketika Adit sudah pergi, Arifin berdiri di depan jendela, memandang kota di bawah. Percakapan tadi mengusiknya. Panti asuhan. Bayi. Sebuah kenangan yang lama terpendam mencoba mencuat ke permukaan. Dia menarik napas dalam. Itu hanya kebetulan, katanya pada dirinya sendiri. Dunia ini penuh dengan anak yatim piatu. Tapi, mengapa anak ini terasa berbeda? Tanpa disadarinya, benih keingintahuan telah tumbuh menjadi perhatian yang tulus. Dan perhatian itu mulai membuka pintu-pintu lama yang telah lama dikunci rapat-rapat di hatinya. Setiap interaksi dengan Adit meninggalkan kesan yang dalam, menggerus sedikit demi sedikit dinding es yang selama ini membentengi dirinya. Maya, Nyonya Arifin, duduk di tepi tempat tidur mewah mereka di rumah megah di kawasan Pondok Indah. Kamar seluas suite hotel itu terasa hampa dan sunyi, hanya dihiasi oleh desain interior yang mahal dan sempurna namun tanpa jiwa. Di tangannya, ia memegang erat sebuah album foto lama. Halamannya menunjukkan foto-foto dirinya dan Arifin di masa muda, tersenyum bahagia, dan di halaman berikutnya, sebuah foto ultrasound, satu-satunya kenangan yang ia miliki dari kehamilannya yang singkat. Tetapi halaman yang paling sering ia buka adalah halaman kosong di mana seharusnya ada foto bayi mereka. Air matanya menetes, membasahi kertas foto yang sudah menguning. Sudah 20 tahun, tetapi luka itu masih terasa segar, seperti pisau yang terus mengoyak hatinya. Keputusan untuk membuang anak mereka sendiri, anak laki-laki mereka, atas tekanan orang tuanya yang kolot dan obsesif akan penerus perempuan, adalah hantu yang terus menghantuinya setiap hari. Kita harus punya anak perempuan, Maya. Laki-laki tidak akan bisa meneruskan gelar dan warisan keluarga kita. Mereka hanya akan membawa nama kita sia-sia. Teriak ibunya, seorang wanita keras dengan tatapan dingin, terus bergema di kepalanya. Dan Arifin, yang saat itu masih muda dan takut kehilangan segalanya. Posisi, kekayaan, dukungan keluarga Maya, hanya bisa diam dan menurut. Mereka berdua terperangkap dalam jaringan ambisi dan tradisi yang kejam. Maafkan aku, sayangku, bisik Maya kepada foto bayinya yang tak pernah ia gendong. Ibu mencintaimu. Ibu selalu mencintaimu. Obsesinya untuk memiliki anak perempuan, untuk menebus kesalahan dengan memberikan seorang cucu perempuan pada orang tuanya, berubah menjadi kegilaan setelah mereka mengetahui bahwa Maya tidak bisa lagi memiliki anak setelah kelahiran yang traumatis itu. Kekosongan itu menggerogotinya dari dalam. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk mengunjungi Arifin di kantor. Ini adalah ritualnya, berkeliling gedung Astrafa, melihat keluarga muda yang bahagia, para ibu yang hamil, dan dengan getir merasakan betapa hidupnya yang tampak sempurna ini sebenarnya sangat rusak. Dia tiba dengan gaun Chanel yang elegan, tetapi matanya yang kosong menceritakan kisah yang berbeda. Para karyawan membungkuk hormat, tetapi dia hampir tidak memperhatikan. Dia berjalan menyusuri koridor, mendengarkan tawa, obrolan, dan melihat foto-foto keluarga di meja-meja kerja. Dia akhirnya sampai di area pantry di lantai 20. Dia berdiri di ambang pintu, memperhatikan seorang office boy muda yang sedang dengan sabar mengajari office boy lain yang lebih muda cara membuat kopi yang benar untuk direktur. Jadi, ingat, Pak Hendra suka kopinya tidak terlalu manis, dan susunya yang low fat, ujar office boy itu, Adit, dengan sabar. Maya terpana. Ada sesuatu tentang anak muda itu. Senyumnya, caranya bergerak, bentuk matanya. Itu mengingatkannya pada sesuatu yang sangat dalam, sangat personal, pada adik laki-lakinya, yang meninggal dalam kecelakaan saat kecil, pada bayinya sendiri. Saat Adit berpaling dan melihatnya berdiri di sana, dia langsung tersenyum dan membungkuk sedikit. Selamat siang, Ibu. Suara itu, sopan, lembut. Maya merasa dadanya sesak. Siang, jawabnya, suaranya bergetar hampir tidak terdengar. Kau, office boy baru? Iya, Bu. Nama saya Adit. Adit, ucap Maya, mencoba nama itu di mulutnya. Itu terasa benar. Sudah lama bekerja di sini.
Baru beberapa bulan, Bu. Maya mengangguk. Matanya tidak bisa lepas dari wajah Adit. Dia melihat kalung sederhana yang tergantung di leher Adit, di balik kemejanya. Sebuah kalung dengan liontin bulan sabit. Jantungnya berdebar kencang. Itu terasa familiar. Kalung yang cantik, ujarnya, tanpa berpikir. Adit tersentak, lalu menyentuh kalungnya. Oh, terima kasih, Bu. Ini peninggalan. Dari orang tuamu? Tanya Maya. Langkahnya mendekat tanpa disadari. Adit menunduk. Saya tidak tahu, Bu. Saya ditemukan dengan kalung ini. Ditemukan, kata itu seperti pukulan bagi Maya. Dia menarik napas pendek. Ditemukan? Ulangnya. Suaranya nyaris berbisik. Iya, Bu. Di panti asuhan. Adit terlihat tidak nyaman dengan pertanyaan yang mendalam ini. Maya menyadari dia telah terlalu jauh. Dia memaksakan senyum. Maaf. Aku harus pergi. Teruskan kerja baikmu, Adit. Dia berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Jantungnya berdebar kencang. Pikiran berputar kencang. Panti asuhan. Ditemukan. Kalung bulan sabit. Wajah yang mirip. Dia masuk lift dan menekan tombol lantai 40. Lantai Arifin. Dia harus menemui suaminya. Dia harus memberitahunya tentang anak muda ini. Tapi apa yang akan dia katakan? Bahwa dia melihat bayinya yang hilang dalam setiap anak muda seusia itu? Arifin sudah sering menganggapnya paranoid, terobsesi. Saat lift terbuka, dia melihat Arifin sedang berbicara dengan seseorang di koridor. Dan di samping Arifin, berdiri Adit, membawa beberapa dokumen. Arifin sedang tersenyum, sesuatu yang jarang, dan meletakkan tangan di pundak Adit sejenak, mengatakan sesuatu yang membuat Adit tersenyum dan mengangguk. Maya berdiri membeku, menyaksikan pemandangan itu. Dua pria yang paling berarti dalam hidupnya, satu yang dia kehilangan, dan satu yang dia hianati, berdiri bersama, dan sebuah hubungan tak kasat mata, sebuah kemiripan yang aneh, tiba-tiba terasa sangat jelas baginya. Air mata menggenang di matanya. Apakah ini mungkin? Ataukah ini hanya anoter episode dari obsesi dan penyesalannya yang semakin menjadi-jadi? Dia tidak tahu. Tapi satu yang dia tahu, dia tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi. Anak muda bernama Adit ini bukan hanya sekadar office boy. Bagi Maya, dia adalah sebuah sinar harapan, atau mungkin kutukan, dari masa lalu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Maya tidak bisa melupakan pertemuan singkatnya dengan Adit. Wajahnya, keramahannya, dan terutama kalung bulan sabit itu, terus menghantui pikirannya. Obsesinya, yang biasanya berupa kabut kesedihan yang menyelimuti, kini memiliki fokus yang jelas, office boy muda itu. Beberapa hari setelah pertemuan di pantry, Maya kembali mengunjungi Astrava Group. Kali ini, dengan niat yang lebih tersembunyi. Dia tidak langsung menuju lantai eksekutif. Sebaliknya, dia berkeliling gedung, berpura-pura menginspeksi fasilitas atau sekadar melihat-lihat, tetapi matanya selalu mencari sosok Adit. Dia akhirnya menemukannya di lantai 15, dekat ruang arsip. Adit sedang membantu seorang karyawan wanita tua yang jelas-jelas kesulitan mengangkat sebuah kotak kardus besar berisi dokumen. Biarkan saya saja, Bu Yanti. Ini berat sekali, kata Adit dengan suara khawatir. Tidak apa-apa, Adit. Saya harus menyortir ini untuk arsip bulanan, jawab Bu Yanti, terengah-engah. Tapi nanti punggung ibu sakit lagi. Saya yang antar ke ruang arsip. Ibu tunggu di sini, beritahu saya bagaimana menyusunnya. Pinta Adit dengan lembut tapi meyakinkan. Tanpa menunggu jawaban, dengan mudah ia mengangkat kotak yang besar itu dan menaruhnya di atas troli kecilnya. Maya mengamati dari balik sudut koridor. Jantungnya berdebar kencang. Dia melihat bagaimana Adit tidak hanya mengambil alih tugas yang berat, tetapi juga melakukannya dengan cara yang menghormati Bu Yanti, membuatnya tetap merasa dibutuhkan dan dihargai dengan meminta petunjuk penyusunan. Itu adalah kebaikan yang tulus, bukan yang dipaksakan. Setelah kotak itu aman di troli, Adit berkata, "Ayo, Bu. Ibu tunjukkan caranya. Sambil jalan ibu cerita saja, nanti saya yang susun di rak." Bu Yanti tersenyum lebar. Wajahnya yang keriput merekah. "Kau memang anak baik, Adit.
Terima kasih ya. Anak muda sekarang jarang yang mau seperti ini. Maya tidak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah keluar dari persembunyiannya. Bu Yanti, Adit, sedang sibuk. Keduanya menoleh, terkejut. Bu Yanti langsung membungkuk sedikit. Ibu Maya, siang. Iya, sedang urus arsip lama. Adit hanya bisa mengangguk, terlihat gugup dengan kehadiran istri CEO. Saya lihat tadi. Sangat baik sekali, Adit, membantu senior seperti ini. Puji Maya, berusaha membuat suaranya terdengar biasa saja. Adit memerah. Ini memang tugas saya, Bu. Bukan tugasmu mengangkat barang berat untuk orang lain. Itu inisiatifmu sendiri, sahut Maya. Matanya kembali tertarik pada kalung yang sedikit tersembul dari balik kemeja Adit. Kalungmu, selalu kau pakai. Adit refleksif menyentuh kalungnya. Iya, Bu. Sejak kecil. Dia terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. Kata ibu di panti, ini satu-satunya benda yang ada pada saya ketika saya ditemukan. Maya merasa lututnya lemas. Ditemukan kata itu lagi. Dan ibu di panti. Dunia seolah berputar. Dia harus menyandar di dinding. Ibu di panti? Dia ulangi, suaranya bergetar. Bu Maya, Anda tidak apa-apa? Anda pucat, sela Bu Yanti dengan khawatir. Adit juga terlihat cemas. Ibu mau duduk? Saya ambilkan air. Maya menggelengkan kepala, berusaha mengumpulkan kekuatan. Tidak usah. Adit, kamu bilang kamu dibesarkan di panti asuhan? Bukan oleh orang tua kandung. Ibu Yanti melihat percakapan ini menjadi terlalu pribadi dan awkward. Sudah, Adit, ayo kita lanjutkan. Permisi dulu, Ibu Maya. Dia mencoba menarik troli, tapi Maya menghentikannya dengan lembut. Tunggu. Maaf. Ini penting. Dia menatap Adit. Matanya berkaca-kaca. Boleh ibu tahu, panti asuhan apa? Adit, yang semakin tidak nyaman namun juga merasa aneh dengan intensitas ibu Maya, menjawab pelan. Bunda Kasih, Bu. Di Bogor. Bogor, kota di mana mereka tinggal 20 tahun yang lalu. Sebuah pukulan langsung ke jantung Maya. Dia menarik napas pendek, seperti orang yang kesakitan. Bu, Anda benar-benar tidak baik. Saya antar ibu ke klinik perusahaan, usul Bu Yanti. Tidak, tolak Maya, sedikit terlalu keras. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Maaf, saya hanya terkejut. Saya punya saudara yang dulu juga menitipkan anaknya di panti yang sama. Namanya juga Adit. Itu kebetulan yang aneh. Dia berbohong, tapi dia harus mengatakan sesuatu. Adit memandangnya dengan tatapan aneh. Ada harapan kecil yang tiba-tiba menyala di matanya, lalu padam lagi. Banyak anak di panti yang namanya Adit. Bu, jawabnya lembut. Mungkin bukan yang ibu maksud. Maya mengangguk, berusaha mati-matian untuk tidak menangis di tempat. Ya, mungkin bukan. Dia memaksakan senyum. Maaf mengganggu pekerjaanmu. Teruskan saja. Dan terima kasih, sudah membantu Bu Yanti. Dia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah goyah, meninggalkan Adit dan Bu Yanti yang saling memandang dengan bingung dan khawatir. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, Maya tidak bisa berhenti menggigil. Bunda Kasih, Bogor, Adit, kalung bulan sabit, semua kepingannya mulai berkumpul. Ini bukan lagi paranoia. Ini terlalu nyata untuk diabaikan. Sesampainya di rumah, dia langsung menuju kamarnya dan mengunci diri. Dia membuka lemari rahasia di belakang cermin, mengeluarkan sebuah kotak kayu tua. Dengan tangan gemetar, dia membukanya. Di dalamnya, ada beberapa helai foto ultrasound dan sehelai kertas kecil yang sudah menguning. Itu adalah catatan dari perawat di rumah sakit, ditulis dengan tergesa-gesa. Bayi laki-laki, sehat, lahir pukul 23.17, berat 3,2 kg. Di lehernya sudah kami pasang kalung perak pemberian nenek, liontin bulan sabit.
Maya terjatuh berlutut di lantai, menekan kertas itu ke dadanya. Isakannya pecah, mengguncang seluruh tubuhnya. Dia telah membuangnya. Dia telah membuang anaknya sendiri. Dan sekarang, mungkin saja, anak itu telah kembali. Bukan sebagai seorang pengemis atau pecundang, tetapi sebagai seorang pemuda yang baik, rendah hati, dan bekerja di perusahaannya sendiri. Rasa bersalah yang selama ini dipendamnya meluap dengan kekuatan yang menghancurkan. Tapi bersamanya, datang juga sebuah harapan yang gila, yang tidak masuk akal, bahwa ini adalah kesempatannya untuk menebus kesalahan. Dia harus tahu kebenarannya. Dia harus berbicara dengan Arifin. Apapun risikonya. Keesokan harinya, suasana di Astrafa Group tegang. Persiapan untuk acara tahunan perusahaan yang besar sedang berlangsung. Setiap divisi sibuk, koridor dipenuhi orang yang berlarian, dekorasi dibawa masuk, dan suara walkie-talkie terdengar di mana-mana. Adit, seperti office boy lainnya, dikerahkan untuk membantu dimanapun diperlukan. Tugasnya pagi itu adalah membantu tim logistik mengatur dan memindahkan beberapa kotak arsip lama dari sebuah ruang penyimpanan di lantai 25 untuk dijadikan ruang persiapan bagi vendor acara. Ruang penyimpanan itu pengap dan berdebu, dipenuhi dengan tumpukan kotak dan furnitur tua yang sudah tidak terpakai. Sinar matahari menyelinap dari jendela kecil, menerangi partikel debu yang berterbangan di udara. Cepat, Adit. Kotak-kotak yang bertanda X merah itu yang harus dipindahkan dulu. Bawa ke ruang penyimpanan sementara di lantai 18. Teriak Pak Joko dari pintu, sebelum berlari lagi menuju tugas berikutnya. Siap, Pak, sahut Adit. Segera menyusuri lorong sempit antara tumpukan kotak. Dia bekerja dengan efisien, mengangkat dan memindahkan kotak-kotak yang dimaksud. Kotaknya berat, berisi dokumen-dokumen dan buku lama. Saat mengangkat sebuah kotak besar dari rak paling atas, tangannya tergelincir dan kotak itu jatuh, isinya berserakan di lantai. Astaga! Keluhnya, frustasi. Dia berlutut, berusaha cepat-cepat membereskan dokumen yang berantakan sebelum ada yang melihat. Dengan cepat dia mengumpulkan kertas-kertas dan buku tua yang berhamburan. Tangannya yang tergesa-gesa menyapu sebuah album foto besar yang terlepas dari kotak dan terbuka. Dia akan menutupnya dan memasukkan kembali, tapi sesuatu menarik perhatiannya. Itu adalah album foto keluarga. Foto di halaman itu menunjukkan pasangan muda yang sedang berdiri di depan sebuah rumah besar. Pria itu adalah Bapak Arifin, tapi jauh lebih muda. Dan wanita di sampingnya adalah Ibu Maya, juga dengan wajah yang lebih muda dan cerah. Tapi yang membuat Adit terpaku bukanlah mereka. Di pelukan Ibu Maya, tergendong seorang bayi yang dibungkus selimut putih. Bayi itu tertawa, dan di lehernya, terlihat jelas sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulan sabit. Adit merasa napasnya tertahan. Jantungnya berdebar kencang, berdentum di telinganya. Dunia di sekelilingnya seolah menghilang. Dengan tangan gemetar, ia mengambil album itu dan membawanya lebih dekat ke jendela, mencari cahaya yang lebih baik. Tidak mungkin salah. Itu kalungnya. Kalung yang sama yang sekarang tergantung di lehernya. Bentuk, ukuran, bahkan detail kecil pada liontinnya, sama persis. Dia membalik halaman dengan gemetar. Ada foto lain, bayi yang sama sedang dimandikan, tertidur, dan satu foto close-up di mana kalung bulan sabit itu terlihat sangat jelas. Duduk terduduk di lantai berdebu, Adit memandangi foto-foto itu. Pikirannya kacau, berusaha memahami apa yang dilihatnya. Bayi itu, siapa? Kenapa memakai kalungku? Lalu, realitas yang lebih besar dan lebih mengerikan mulai menyusup. Apakah ini aku? Tapi itu berarti Bapak Arifin dan Ibu Maya adalah itu tidak mungkin. Itu mustahil. Mereka adalah CEO dan istrinya. Orang paling powerful di perusahaan. Sedangkan dirinya hanya seorang office boy yang dibesarkan di panti asuhan. Tidak ada hubungannya. Tapi bukti di depan matanya tidak bisa disangkal. Kalung itu unik. Ibu Sri sendiri bilang itu mungkin petunjuk identitasnya. Dia mendengar langkah kaki mendekat. Dengan cepat, seperti orang kesurupan, dia menyembunyikan album foto itu di balik jaket seragamnya dan berdiri, berpura-pura masih membereskan dokumen yang berantakan. Adit. Lama banget.
Belum selesai? Teriak Rudi, office boy lain, muncul dari balik rak. Secepatnya, Ruth, kotaknya jatuh, jawab Adit, berusaha membuat suaranya normal. Cepetan. Pak Joko marah-marah soalnya vendor udah dateng. Iya, aku langsung. Begitu Rudi pergi, Adit mengambil napas dalam-dalam. Dia dengan cepat memasukkan kembali dokumen lain ke dalam kotak, mengangkatnya, dan berjalan keluar. Album foto itu terasa membakar kulitnya melalui jaket sepanjang hari. Adit seperti berjalan dalam kabut. Tugas-tugasnya dilakukan secara otomatis, tapi pikirannya jauh. Setiap kali melihat Bapak Arifin atau Ibu Maya, yang hari itu sering muncul untuk mengawasi persiapan acara, jantungnya berdebar kencang. Dia memandangi mereka dengan cara baru, dengan pertanyaan mengerikan yang berputar di kepalanya. Saat mengantarkan air mineral ke ruang persiapan untuk Ibu Maya, tangannya gemetar hingga hampir menjatuhkan gelas. Adit, kamu tidak apa-apa? Kamu terlihat pucat, tanya Ibu Maya, penuh perhatian. Tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit lelah, jawab Adit, menunduk cepat agar tidak harus menatapnya. Jangan memaksakan diri. Minum yang cukup. Terima kasih, Bu. Dia buru-buru pergi, merasa seperti penipu. Apakah mereka tahu? Apakah mereka mengenalinya? Atau ini semua hanya kebetulan besar yang menyiksa? Malam itu, di kamar losmennya yang sempit, Adit duduk di lantai, album foto tua terbuka di depannya. Di bawah cahaya lampu neon yang redup, dia membandingkan kalung di lehernya dengan kalung di foto. Sama persis. Dia memandangi foto bayi yang tertawa, lalu melihat dirinya di cermin kecil yang retak di dinding. Ada kemiripan? Di sekitar mata? Di bentuk bibir? Ataukah ini hanya sugesti karena keinginannya yang kuat untuk memiliki keluarga? Dia mengingat pertemuan-pertemuannya dengan mereka. Perhatian aneh Bapak Arifin. Pertanyaan-pertanyaan mendalam Ibu Maya tentang masa lalunya. Apakah mereka juga merasa sesuatu? Tapi jika mereka adalah orang tuanya, mengapa mereka membuangnya? Mengapa mereka tidak mengatakan apa-apa? Apakah karena dia hanya seorang office boy yang tidak berguna? Rasa sakit yang dalam menyelimutinya. Kemungkinan bahwa orang tuanya ada di depan mata tetapi tidak mengakuinya, lebih menyakitkan daripada tidak mengetahui siapa mereka sama sekali. Dia menutup album, menyimpannya dengan hati-hati di bawah tempat tidurnya. Dia harus tahu kebenarannya. Tapi bagaimana? Langsung menanyakan pada CEO dan istrinya? Itu bunuh diri karir. Menelusuri sendiri? Dari mana mulai? Dia memegang kalung bulan sabitnya erat-erat. Petunjuk yang selama ini dia cari-cari akhirnya muncul, tetapi membawanya ke labirin yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Kebenaran ada dalam genggamannya, dalam foto-foto tua itu. Tapi apakah dia siap menghadapi konsekuensinya? Apakah dia siap mengetahui bahwa mungkin saja orang tuanya adalah orang yang telah membuangnya karena suatu alasan yang tidak bisa dia maafkan? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Adit menangis. Bukan air mata sedih anak panti, tetapi air mata kebingungan dan ketakutan seorang dewasa yang dihadapkan pada rahasia yang bisa menghancurkan dunianya. Keesokan harinya, Adit berangkat kerja dengan mata sembab dan pikiran yang masih berputar-putar seperti mesin cuci yang macet. Album foto itu, disembunyikan di dalam tas tuanya, terasa seperti bom waktu. Setiap langkah menuju Astrava Group terasa berat, seolah-olah ia membawa beban rahasia yang bisa meledak kapan saja. Sepanjang perjalanan di angkutan umum, ia memandangi orang-orang di sekelilingnya. Setiap pria seusia Arifin, setiap wanita yang mirip Maya, membuat jantungnya berdebar kencang. Apakah mereka orang tuaku? Pikiran yang dulu hanya berupa angan-angan kosong kini memiliki wajah, nama, dan bukti nyata. Sesampainya di gedung, ia berusaha bersikap normal. Menyapa satpam, mengisi daftar hadir, dan mengambil tugas pagi dari Pak Joko. Tapi konsentrasinya buyar. Saat mengantarkan kopi ke ruang rapat, tangannya gemetar hingga cangkirnya berdenting. Hei, hati-hati, hardik seorang manajer. Jangan sampai tumpah di dokumen penting. Maaf, Pak, gumam Adit, buru-buru menaruh cangkir dan pergi dengan muka memerah.
Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus bertindak. Ia harus mencari tahu kebenaran, tetapi dengan cara yang tidak mencurigakan. Siapa yang bisa memberinya informasi? Siapa yang sudah lama bekerja di sini dan mungkin tahu sesuatu tentang keluarga sang CEO? Lalu, ia teringat pada Pak Anton, supir senior yang sudah bekerja untuk Astrava Group sejak zaman perusahaan masih berupa rintisan. Pria itu terkenal sebagai sumber gosip tapi juga penyimpan rahasia yang baik. Saat jam istirahat, Adit pergi ke area parkir belakang, di mana para supir biasanya berkumpul. Ia menemukan Pak Anton sedang membersihkan mobil dinas sambil bersiul. "Selamat siang, Pak Anton," sapa Adit, berusaha santai. "Oh, Adit, siang. Jarang-jarang kamu kesini. Ada perlu?" tanya Pak Anton, tidak menghentikan aktivitasnya. "Ah, tidak. Hanya penasaran saja. Saya dengar-dengar cerita tentang keluarga Pak Arifin. Katanya, mereka punya anak yang hilang." Adit mencoba membuatnya terdengar seperti gosip biasa. Pak Anton berhenti menyeka, menatap Adit dengan tatapan tajam. "Dengar dari mana itu?" Cuma dengar-dengar saja. Di pantry, orang-orang kadang ngobrol," jawab Adit, merasa gugup. Pak Anton menghela napas, lalu menurunkan suaranya. "Hati-hati, nak. Itu topik sensitif. Jangan sampai ada yang dengar kamu nanya-nanya gitu." "Kenapa, Pak?" desak Adit. Rasa penasarannya mengalahkan kehati-hatian. Pak Anton melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. "Dengar, ya. Dengar saja, jangan menyebar," katanya. "Ini katanya ya, sekitar 20 tahun lalu, Bu Maya melahirkan anak laki-laki. Tapi entah kenapa, anak itu hilang. Ada yang bilang meninggal, ada yang bilang dibuang." Adit merasa dadanya sesak. "Dibuang? Kenapa dibuang?" "Entah. Mungkin karena tekanan keluarga. Keluarga Bu Maya itu keras, kolot. Katanya mereka pengennya cucu perempuan, bukan laki-laki. Mungkin juga ada masalah lain. Yang jelas, sejak itu, Bu Maya jadi gak stabil. Sering sedih, murung. Dan Pak Arifin jadi lebih dingin dan keras. Itu luka yang dalam bagi mereka." "Tapi, mereka tidak pernah mencari anaknya?" tanya Adit, suaranya hampir berbisik. Pak Anton menggeleng. "Gak ada yang tahu. Tapi yang pasti, topik itu jadi semacam larangan di sini. Jadi, saran saya, lupakan saja. Jangan pernah tanya pada siapapun, terutama pada mereka. Kerja saja yang baik. Itu lebih aman." Dia menepuk pundak Adit. "Sudah, kembali kerja. Lupakan gosip tua." Adit mengangguk, tapi hatinya bergejolak. Informasi dari Pak Anton semakin menguatkan kecurigaannya. Timeline-nya cocok. Alasannya, tidak diinginkan karena berjenis kelamin laki-laki, sangat masuk akal dengan yang ia alami. Sepanjang sisa hari itu, Adit memperhatikan setiap interaksi dengan Arifin dan Maya dengan mata baru. Saat Arifin melewati koridor dan memberinya anggukan singkat, Adit melihatnya bukan sebagai CEO yang dingin, tetapi sebagai seorang ayah yang mungkin telah membuangnya. Saat Maya tersenyum padanya dengan mata sedih, Adit melihatnya sebagai seorang ibu yang menyesal. Saat ia membersihkan sebuah ruang meeting, ia secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Arifin dan seorang direktur. "Dan proyek baru ini harus selesai sebelum kuartal depan," kata Arifin. "Baik, Pak." "Oh, terkait laporan dari panti asuhan yang kita danakan, mereka mengucapkan terima kasih. Bantuan kita sangat berarti bagi anak-anak itu." Arifin terdiam sejenak. "Bagus. Pastikan dana itu sampai dengan benar. Anak-anak adalah masa depan." Nada suara Arifin terdengar aneh, hampir tercekat. Adit, yang mendengar dari balik pintu, merasa jantungnya berhenti. Panti asuhan? Apakah ini bentuk penebusan dosa? Menyumbang ke panti karena merasa bersalah telah membuang anaknya sendiri? Lalu, kejadian terbesar terjadi di penghujung hari. Adit dipanggil ke ruangan Arifin untuk mengambil dokumen yang akan dibawa ke percetakan. "Ambil ini. Dan jangan sampai ada kesalahan. Ini sangat penting," pesan Arifin, menyerahkan sebuah amplop tebal.
Siap, Pak, jawab Adit, mengambil amplop itu. Saat melakukannya, jari mereka bersentuhan sangat singkat. Keduanya spontan menarik tangan mereka, seperti tersengat listrik. Mata mereka bertemu. Ada sebuah pengakuan yang tak terucap, sebuah getaran aneh yang mengalir di antara mereka. Arifin adalah yang pertama memalingkan muka. Cepat, jangan buang-buang waktu. Adit buru-buru keluar, tetapi tidak sebelum melihat ekspresi Arifin di cermin dinding. Wajah yang biasanya keras itu terlihat terguncang, bingung, dan penuh dengan pertanyaan yang sama yang menghantui Adit. Dia berjalan menyusuri koridor. Amplop di tangan terasa seperti bara api. Kebenaran itu semakin dekat, semakin nyata. Mereka tahu, atau setidaknya, mereka curiga. Tapi apakah mereka akan mengaku? Atau apakah mereka akan terus berpura-pura, melindungi nama besar dan kenyamanan mereka dengan mengubur rahasia gelap mereka lebih dalam? Adit sampai di ruang fotokopi, tetapi pikirannya tidak ada di sana. Dia berdiri di depan mesin fotokopi yang berdengung, memandangi amplop di tangannya, dan kemudian memandangi pantulan dirinya di kaca jendela. Siapa dirinya? Seorang office boy yang malang? Atau seorang anak yang terbuang yang kebetulan kembali ke kandangnya sendiri tanpa disadari? Dia harus mengambil keputusan. Melanjutkan hidupnya seperti biasa, mengubur kebenaran ini dan menerima nasibnya, atau menghadapi risiko besar dengan membongkar rahasia ini dan mungkin menghadapi kenyataan pahit bahwa orang tuanya tidak menginginkannya. Malam itu, di losmennya, Adit tidak tidur. Dia duduk di lantai, album foto tua terbuka di satu sisi, dan kalung bulan sabit di tangannya. Dia telah hidup sepanjang hidupnya dengan pertanyaan. Sekarang jawabannya ada di ujung jarinya. Tapi apakah dia cukup berani untuk meraihnya? Apakah dia cukup kuat untuk menghadapi konsekuensinya? Dia memandangi foto bayi yang tertawa, dirinya, mungkin, dan kemudian foto Arifin dan Maya yang muda dan tampak bahagia. Sebuah keluarga. Sesuatu yang selalu ia idamkan. Air mata menetes di atas foto itu, mengaburkan gambar. Dia harus tahu, apapun risikonya, dia harus menghadapi mereka. Tapi tidak sebagai office boy yang takut, tapi sebagai Adit, yang berhak tahu asal-usulnya. Keputusan telah dibuat. Besok, ia akan mencari cara untuk berbicara dengan Ibu Maya. Perempuan itu yang lebih sering mendekatinya, yang matanya selalu penuh dengan pertanyaan dan penyesalan. Dia akan mulai darinya. Hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca bagi Adit. Setiap suara, setiap langkah, setiap pandangan terasa berisik dan mengintimidasi. Ia menjalankan tugasnya dengan otomatis, tetapi pikirannya hanya terfokus pada satu tujuan, menemukan momen yang tepat untuk berbicara dengan Ibu Maya. Album foto itu, sekarang terbungkus rapi dalam kertas coklat, ia bawa dalam tasnya, terasa seperti batu pemberat yang menyeretnya ke dasar laut. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Saat jam makan siang, saat sebagian besar karyawan pergi ke kantin atau keluar gedung, Adit melihat Ibu Maya sendirian di taman kecil di lantai 15, area yang jarang dikunjungi. Dia duduk di bangku, memandangi kolam ikan kecil dengan tatapan kosong, secangkir teh di tangannya yang tampak tak tersentuh. Ini saatnya. Dengan jantung berdebar kencang yang hampir menyakitkan, Adit mendekati. Tasnya dipegang erat-erat di depan dadanya, seperti perisai. Ibu Maya? Sapanya. Suaranya sedikit serak. Maya menoleh, dan wajahnya yang murung sedikit cerah melihatnya. Adit. Siang. Tidak makan siang. Belum, Bu. Adit berdiri tak tentu arah, berusaha mengatur napas. Bisa saya bicara sebentar dengan Ibu? Tentu saja, jawab Maya, geser ke samping di bangku. Apa yang ingin kamu bicarakan? Adit duduk, tidak terlalu dekat tapi juga tidak terlalu jauh. Tasnya ditaruh di pangkuannya, tangannya menekan bungkusan di dalamnya. Ibu beberapa kali bertanya tentang masa lalu saya, tentang panti asuhan, tentang kalung saya. Maya langsung waspada, matanya membesar sedikit. Iya, maaf jika aku terlalu kepo. Itu hanya. Dia berhenti, mencari kata yang tepat, rasa ingin tahu saja. Tidak apa-apa, Bu.
Adit menarik napas dalam-dalam. Ini lebih sulit dari yang dia bayangkan. Tapi, saya juga punya rasa ingin tahu. Sejak kecil, saya selalu bertanya-tanya siapa orang tua saya. Mengapa mereka meninggalkan saya? Dan satu-satunya petunjuk yang saya punya. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan kalung bulan sabit itu, menggenggamnya erat. Adalah ini. Maya melihat kalung itu, dan wajahnya langsung pucat. Tangannya gemetar hingga cangkir tehnya berdenting. Itu. Kemarin, lanjut Adit, suaranya sekarang lebih pasti. Saat saya sedang merapikan ruang penyimpanan di lantai 25, saya menemukan sesuatu. Dia mengeluarkan album foto yang terbungkus kertas. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan membuka halaman yang menunjukkan foto bayi dengan kalung bulan sabit. Dia menunjuknya. Ini saya. Maya tidak menjawab. Dia hanya menatap foto itu. Matanya berkaca-kaca. Napasnya menjadi pendek dan tersengal. Tangannya yang gemetar meraih album itu. Jari-jarinya menyentuh foto bayi itu dengan sangat lembut, seolah menyentuh hantu. Di mana kau dapatkan ini? Bisiknya. Suaranya parau dan penuh dengan emosi yang tertahan. Tadi saya bilang, Bu. Di ruang penyimpanan. Terbungkus dalam kotak lama. Adit menatapnya, mencari jawaban di matanya. Bayi di foto ini, siapa, Bu? Dan kenapa dia memakai kalung yang sama persis dengan kalung yang saya pakai sejak saya ditemukan? Air mata mulai mengalir di pipi Maya. Dia tidak bisa lagi menahannya. Isakannya pecah, mengguncang seluruh tubuhnya. Dia memeluk album itu ke dadanya, seperti memeluk bayi yang hilang. Adit, oh, Adit. Isaknya, suara yang penuh penderitaan dan penyesalan. Aku. Pada saat yang hampir bersamaan, langkah kaki yang cepat mendekat. Maya, ada apa? Aku dengar kau. Suara itu terhenti. Adit dan Maya menoleh. Bapak Arifin berdiri di sana. Wajahnya berkerut dengan campuran kekhawatiran dan kebingungan. Matanya beralih dari istrinya yang histeris, ke album foto di pangkuannya, ke wajah Adit yang pucat dan penuh harap. Maya, apa yang terjadi? Tanya Arifin, mendekat dengan langkah tegas. Dia melihat album itu, dan wajahnya juga berubah pucat. Itu? Dari mana kau dapatkan itu? Saya yang menemukannya, Pak. Jawab Adit, berusaha tetap tenang meski lututnya terasa seperti jeli. Dan saya punya pertanyaan yang sama. Siapa bayi di foto ini? Dan kenapa dia memakai kalung yang sama dengan kalung saya? Dia mengangkat kalungnya lagi, sekarang seperti mengangkat bukti di pengadilan. Arifin terdiam. Dadanya naik turun dengan cepat. Dia melihat istrinya yang masih terisak, lalu menatap Adit. Tatapannya yang biasanya dingin dan berwibawa sekarang dipenuhi dengan gejolak emosi yang tidak bisa disembunyikan. Syok, penolakan, ketakutan, dan sebuah pengakuan? Keluarkan. Perintah Arifin tiba-tiba, suaranya rendah dan bergetar. Dia menunjuk ke arah ruang kerjanya di ujung taman. Sekarang, kita tidak bisa membicarakan ini di sini. Dengan langkah gontai, Maya berdiri, masih memeluk album itu. Adit mengikutinya. Jantungnya berdebar kencang. Mereka masuk ke dalam ruangan mewah Arifin, dan begitu pintu tertutup, suasana menjadi sangat tegang. Bicaralah, desak Adit. Keberaniannya tiba-tiba meluap. Saya berhak tahu. Selama 20 tahun saya hidup tanpa tahu siapa saya. Saya dibuang seperti sampah. Dan sekarang saya menemukan ini. Jadi tolong, katakan pada saya, apakah kalian orang tua saya? Keheningan yang menyiksa mengisi ruangan. Maya menangis semakin keras. Arifin menatap lurus ke arah Adit. Wajahnya berkerut dalam pergolakan batin yang dahsyat. Perlahan, dengan effort yang terlihat, dia membuka mulutnya. Kami orang tuamu yang tega dan berdosa, ucapnya, suaranya parau, pecah, dan penuh dengan beban yang telah dipendam selama 2 dekade. Itu adalah pengakuan yang terasa seperti ledakan di dalam ruangan itu. Maya menjerit kecil, lalu berseru melalui isakannya. Kami sangat menyesal, Nak. Kami sangat menyesal. Maafkan kami.
Maafkan ibu dan ayahmu. Adit terdiam, lututnya terasa lemas. Pengakuan itu, meski sudah diduganya, tetap terasa seperti pukulan di solar plexus. Semua udara seolah terhisap dari ruangan. Dia melihat mereka, orang yang paling dihormati dan ditakuti di perusahaan, sekarang hancur, menangis, mengakui dosa terbesar mereka. Kebenaran itu akhirnya terungkap. Tajam, menyakitkan, dan menghancurkan. Tapi bagi Adit, ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang bahkan lebih berliku. Perjalanan untuk memahami, memaafkan, dan mungkin menemukan keluarganya yang hilang. Pintu kayu solid ruang kerja Arifin tertutup dengan bunyi klik yang keras, mengisolasi mereka dari dunia luar. Suara hiruk-pikuk perusahaan, dering telepon, dan langkah kaki tiba-tiba menjadi bisu, digantikan oleh isakan keras Maya yang memenuhi ruangan luas itu. Udara terasa berat, penuh dengan emosi yang tidak tersampaikan selama 20 tahun. Adit berdiri di tengah ruangan, merasa seperti akar yang tercabut, goyah dan tidak stabil. Pengakuan Arifin masih bergema di telinganya. Kata-kata yang begitu sederhana namun memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh hidupnya. Kami orang tuamu yang tega dan berdosa. Arifin, yang biasanya adalah sosok yang paling terkendali di ruangan manapun, kini bersandar di tepi mejanya, bahunya terkulai, kepalanya tertunduk. Seluruh aura kekuasaan dan kendalinya telah menguap, menyisakan seorang pria yang hancur dan dipenuhi penyesalan. Maya merangkak mendekati Adit, tangannya yang gemetar mencoba meraih tangan Adit, tetapi Adit secara refleks menarik tangannya ke belakang. Rasa sakit yang tumpul di matanya membuat Maya semakin berurai air mata. Adit, nak, maafkan ibu, maafkan kami. Ratapnya, suaranya parau dan pecah. Kami tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan, suara Adit keluar, lebih keras dan lebih penuh sakit dari yang ia intended. Tidak punya pilihan untuk membuang bayi kalian sendiri, hanya karena saya laki-laki. Kata-katanya menggantung di udara, tajam dan menyayat. Arifin mengangkat kepala, wajahnya pucat dan berkerut. Itu, tidak sesederhana itu, Adit. Suaranya berat, setiap kata seolah sulit diucapkan. Kami masih sangat muda. Dan tekanan dari keluarga ibu, mereka sangat kuat. Mereka menginginkan seorang penerus perempuan untuk warisan dan gelar keluarga. Seorang laki-laki, bagi mereka, adalah aib, kegagalan. Maya mengangguk, terisak-isak. Ibu saya mengancam akan mengusir kami, mencabut semua dukungan finansial. Ayahmu saat itu baru mulai membangun bisnis ini. Kami tidak akan bisa bertahan tanpa mereka. Kami takut. Kami lemah. Pengakuannya penuh dengan rasa malu. Jadi kalian memilih uang dan kekuasaan daripada anak kalian sendiri? Tanya Adit. Suaranya bergetar namun penuh dengan rasa sakit yang dalam. Kalian membuang saya di depan panti asuhan di tengah hujan deras, hanya karena tekanan keluarga. Maya menjerit kecil, memegangi dadanya seperti terkena tusukan. Kami tidak membencimu, nak. Kami mencintaimu. Itu yang membuatnya semakin menyakitkan. Setiap hari, setiap malam, kami menyesalinya. Ibu tidak bisa tidur, memikirkanmu, berharap kamu baik-baik saja. Dia terjatuh berlutut di depan Adit. Tangannya meraih ujung celana Adit. Maafkan ibu, tolong. Arifin mendekat. Matanya juga berkaca-kaca. Kami mencoba mencarimu, Adit. Beberapa tahun kemudian, setelah posisi kami lebih kuat, setelah keluarga ibu tidak bisa lagi mengatur kami kembali ke panti asuhan itu. Tapi, mereka bilang kamu sudah tidak ada di sana. Mereka bilang kamu diadopsi oleh sebuah keluarga dan pindah, dan mereka tidak punya informasi lebih lanjut. Suaranya pecah. Kami pikir, kami telah kehilanganmu untuk selamanya. Adit mendengarkan, setiap kata seperti menusuk-nusuk hatinya. Kemarahan, kebingungan, dan rasa sakit berperang di dalam dirinya. Dia melihat orang tuanya, orang yang telah memberinya kehidupan dan juga mengambilnya, sekarang hancur berantakan di depan matanya. Jadi, semua ini, sumbangan ke panti asuhan. Perhatian kalian pada saya ini bentuk penebusan dosa? Tanyanya, mencoba memahami. Bukan, bantah Arifin dengan cepat.
Iya, kami menyumbang karena kami merasa bersalah. Tapi perhatian kami padamu, itu sesuatu yang lain. Dia berhenti, mencari kata-kata. Sejak pertama kali melihatmu, ada sesuatu yang familiar. Kami tidak tahu apa itu. Tapi kami tertarik padamu, peduli padamu, tanpa tahu mengapa. Mungkin darah memang lebih tebal dari air. Maya mengangguk, masih berlutut. Setiap kali ibu melihatmu, hati ibu terasa lengkap, tapi juga sakit. Sekarang ibu tahu alasannya. Adit menutup matanya, mencoba menahan banjir emosi. 20 tahun hidup sebagai anak buangan, berjuang sendirian, bertanya-tanya mengapa dia tidak cukup baik, tiba-tiba memiliki konteks. Bukan karena dia cacat, bukan karena dia tidak layak dicintai, tetapi karena keserakahan, ketakutan, dan tekanan keluarga. Dia membuka matanya dan melihat orang tuanya. Ibunya masih berlutut, ayahnya berdiri dengan bahu yang terbebani. Mereka adalah orang yang sama yang telah membuatnya menderita, tetapi mereka juga adalah korban dari keadaan dan pilihan mereka sendiri yang buruk. Kalung ini, ucap Adit akhirnya, mengangkat liontin bulan sabit, adalah satu-satunya hal yang membuat saya merasa terhubung dengan sesuatu. Sekarang saya tahu dari mana asalnya. Itu pemberian nenekmu, bisik Maya. Dia satu-satunya yang mendukung kami. Dia yang memasangkannya di lehermu sebelum. Dia tidak bisa melanjutkan. Arifin mengambil langkah maju. Kami tidak meminta kamu untuk langsung memaafkan kami, Adit. Apa yang kami lakukan tidak bisa dimaafkan begitu mudah. Tapi kami ingin kamu tahu kebenarannya. Dan kami ingin kesempatan untuk mencoba memperbaiki kesalahan kami, jika kamu mengizinkan. Adit melihat mereka, dua orang yang hancur dan penuh penyesalan. Rasa marahnya masih ada, begitu pula rasa sakitnya. Tapi di balik itu semua, ada sebuah benih kecil dari sesuatu yang lain, harapan. Harapan untuk memiliki keluarga, untuk memiliki jawaban, untuk akhirnya tahu bahwa dia memang dicintai, meski dengan cara yang salah dan terlambat. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan orang tuanya yang hancur dalam keheningan ruangan mewah itu. Dia butuh waktu, butuh ruang, butuh untuk mencerna semua ini. Kebenaran telah terungkap, dan seperti yang ia duga, kebenaran itu menyakitkan. Tapi setidaknya, sekarang dia tahu, dan mengetahui, betapapun pahitnya, adalah langkah pertama untuk bisa sembuh. Langkah pertama untuk mungkin, suatu hari nanti, bisa memaafkan. Keesokan harinya, suasana di Astrava Group seperti dilanda badai diam-diam. Kabar tentang insiden di ruang CEO sudah menyebar seperti api liar, meski detailnya masih samar. Yang jelas, orang-orang melihat Adit keluar dari ruangan dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, diikuti oleh isakan histeris Ibu Maya yang bisa didengar dari balik pintu. Adit sendiri merasa seperti berjalan di dalam mimpi buruk. Setiap tatapan yang dilemparkan kepadanya terasa seperti tuduhan. Setiap bisikan seolah membicarakan dirinya. Dia mencoba fokus pada tugasnya, mengantarkan dokumen, membersihkan pantry, tapi pikirannya selalu melayang kepada pengakuan pahit yang telah mengguncang dunianya. Saat ia sedang mengisi dispenser air di lantai 20, Pak Joko menghampirinya, wajahnya penuh dengan kekhawatiran yang tidak biasa. Adit, panggilnya, suara rendah. Apa yang terjadi kemarin? Seluruh manajemen gaduh. Ada yang bilang kau dimarahin habis-habisan sama Pak Arifin. Adit menggeleng, tidak bisa menemukan kata-kata. Tidak, Pak. Itu masalah pribadi. Pak Joko tidak terlihat yakin. Hati-hati, Nak. Di tempat ini, masalah pribadi bisa cepat menjadi konsumsi publik. Kerja saja yang baik. Jangan sampai ada yang bisa komplain. Nasihat itu tiba-tiba terasa sangat berat. Apakah kelakuan orang tuanya, sekarang dia harus memikirkan mereka seperti itu, akan mempengaruhi pekerjaannya? Apakah Arifin akan memecatnya untuk menyembunyikan aib keluarga? Kekhawatirannya semakin menjadi ketika sebuah email masuk ke seluruh karyawan, mengumumkan bahwa Pak Arifin dan Ibu Maya akan cuti untuk waktu yang tidak ditentukan untuk urusan keluarga mendadak. Mata semua orang langsung tertuju pada Adit,
seolah-olah dia adalah kuncinya. Pukul 11 siang, Adit dipanggil ke ruang HRD. Bu Sari duduk di belakang mejanya, wajahnya serius. "Adit, duduk," ujarnya, menunjuk ke kursi di seberang. Dengan jantung berdebar, Adit duduk. "Ini dia. Pemecatan. Ada laporan tentang insiden tidak menyenangkan kemarin di ruang Pak Arifin." Mulai Bu Sari, berhati-hati memilih kata. "Bisa kamu ceritakan dari sudut pandangmu?" Adit menunduk. "Saya tidak bisa, Bu. Itu urusan pribadi antara saya dan keluarga Pak Arifin." Bu Sari mengamatinya dengan seksama. "Adit, ini perusahaan. Perilaku yang tidak profesional bisa memiliki konsekuensi. Apakah ada masalah yang perlu diselesaikan secara formal?" "Tidak, Bu. Tidak ada masalah profesional. Tugas saya tetap berjalan normal," jawab Adit, berusaha meyakinkan. Bu Sari menghela napas. "Baik, tapi untuk sementara, saya akan menugaskanmu di lantai dasar saja, jauh dari area eksekutif, untuk menghindari gosip." Adit mengerti. Ini adalah pengucilan halus. "Siap, Bu." Dia keluar dari ruangan dengan perasaan hancur. Hidupnya yang sudah sulit sekarang menjadi semakin rumit. Sore harinya, saat dia sedang merapikan gudang di lantai dasar, seseorang menghampirinya. Itu adalah Ibu Maya. Wajahnya masih bengkak dan pucat, tetapi matanya penuh dengan tekad. "Adit," panggilnya lembut. Adit menoleh, kaget. "Ibu? Bukannya Ibu cuti?" "Ayahmu dan aku perlu bicara denganmu. Secara pribadi. Bisakah kamu menemuiku besok? Di rumah kami?" pinta Maya, suaranya hampir membujuk. Adit menggeleng. Saya tidak siap, Bu. Ini penting, Nak. Kami ingin melakukan tes DNA." Adit terkesiap. "Tes DNA? Tapi, kalian sudah mengaku." "Kami tahu. Tapi kami ingin kepastian. Untukmu juga. Agar tidak ada keraguan di hatimu. Dan untuk proses hukum nantinya, jika kamu mau kami akui secara formal," jelas Maya. Kata-kata itu menggema di telinga Adit. Proses hukum. Akui secara formal. Itu berarti mereka serius. Mereka tidak mencoba lari lagi. "Bagaimana caranya?" tanya Adit. Rasa penasarannya mengalahkan keengganannya. "Kami sudah mengatur segalanya. Dokter akan datang ke rumah besok pagi untuk mengambil sampel kita semua. Cepat, tanpa ribet. Hasilnya bisa keluar dalam beberapa hari," jelas Maya. "Tolong, Nak. Ini untuk kita semua." Adit melihat mata Maya, penuh harapan dan ketakutan. Dia sendiri juga merasakan hal yang sama. Bagaimana jika ini semua kesalahan? Bagaimana jika dia bukan anak mereka? Atau lebih buruk, bagaimana jika iya? Akhirnya, dia mengangguk pelan. "Baik, saya akan datang." Maya tersenyum, sebuah ekspresi lega yang singkat melintas di wajahnya. "Terima kasih, Adit. Ayahmu dan aku akan menunggumu." Keesokan harinya, Adit berdiri di depan rumah megah keluarga Arifin di Pondok Indah. Rasanya seperti memasuki dimensi lain. Seorang pelayan membukakan pintu dan mengantarnya ke sebuah ruang tamu yang luas dan mewah. Arifin dan Maya sudah menunggu, duduk berdekatan di sofa. Mereka terlihat tegang. "Duduk, Nak," sapa Arifin. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Tidak banyak yang dibicarakan. Seorang dokter datang dengan tasnya, mengambil sampel air liur dari ketiganya dengan swab. Prosesnya cepat dan steril, penuh dengan keheningan yang canggung. Setelah dokter pergi, Maya berkata, "Hasilnya akan keluar dalam 3 hari. Mereka akan mengirimkannya langsung ke kita semua." Arifin berdiri, berjalan menghampiri Adit yang masih duduk kaku. "Apapun hasilnya nanti," katanya, menatap Adit langsung, "perlu kamu tahu bahwa pengakuan kami kemarin itu jujur. Kami percaya kamu adalah anak kami.
Tes ini hanya formalitas. Adit mengangguk, tidak bisa berkata-kata. 3 hari berikutnya adalah 3 hari paling menegangkan dalam hidup Adit. Setiap kali teleponnya berdering, jantungnya berhenti. Setiap email baru membuatnya cemas. Kerjanya terbengkalai, pikirannya selalu di tempat lain. Pada hari ketiga, saat dia sedang mengambil paket dari kurir di lobi, teleponnya bergetar. Sebuah email baru dari lab DNA. Dengan tangan gemetar, dia membukanya. Kepada YTH, Bapak Adit Prasetyo, berikut kami sampaikan hasil pemeriksaan DNA. Matanya langsung meluncur ke bagian bawah. Kesimpulan, berdasarkan analisis DNA, probabilitas bahwa Bapak Arifin Darmawan dan Ibu Maya Sulistyo adalah orang tua kandung dari Bapak Adit Prasetyo adalah 99,99. Dunia berhenti berputar. Adit berdiri membeku di tengah lobi yang ramai, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Itu resmi, itu nyata. Dia adalah anak mereka. Dia mendengar teriakan dari seberang lobi. Ibu Maya berjalan tergopoh-gopoh menujunya. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi kali ini, air mata kebahagiaan. Di belakangnya, Arifin berjalan dengan langkah tegas. Wajahnya adalah campuran dari kelegaan yang dalam dan sebuah emosi yang tidak bisa diberi nama. Mereka sampai di depannya. Tanpa kata, Maya merangkulnya erat-erat, sementara Arifin meletakkan tangan di pundaknya, gripnya kuat dan meyakinkan. "Anakku," bisik Maya, suaranya bergetar penuh kebahagiaan. "Selamat datang di rumah." Adit tidak bisa menahan lagi. Air matanya, yang telah ditahannya selama berhari-hari, akhirnya tumpah. Dia merangkul kembali ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa ditemukan. Kebenaran itu akhirnya terbukti, hitam di atas putih. Perjalanan untuk menjadi sebuah keluarga yang utuh masih panjang dan berliku, tetapi setidaknya, sekarang mereka telah melewati titik awal yang paling penting, kejujuran dan pengakuan. Dan bagi Adit, itu adalah awal yang baru. Kabin elevator yang membawa mereka naik ke lantai 40 terasa seperti ruang hampa yang terisolasi dari dunia. Dinding kaca memperlihatkan pemandangan Jakarta yang megah di bawah, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memperhatikan. Maya masih menggenggam erat lengan Adit, seolah takut ia akan menghilang jika dilepaskan. Arifin berdiri tegak, namun tatapannya yang biasanya menghitung setiap detik, sekarang terpaku pada pantulan bayangan Adit di dinding elevator yang mengilap. Adit sendiri merasa seperti tengah berada dalam mimpi. Hasil tes DNA yang ia baca berulang kali di ponselnya terasa tidak nyata. Pintu elevator terbuka dengan desis halus, menyambut mereka ke dalam kesunyian koridor eksekutif yang mewah. Para asisten dan sekretaris sudah pulang atas perintah Arifin. Hanya ada mereka bertiga dan keheningan yang berbicara lebih keras dari teriakan apapun. Arifin memimpin mereka masuk ke dalam ruang kerjanya. Ruangan yang biasanya menjadi tempat kekuasaan dan kendali itu sekarang terasa seperti ruang pengadilan bagi jiwa mereka. Dia tidak berjalan menuju kursi kerjanya, tetapi justru berdiri di tengah ruangan, menghadap Adit. Maya menutup pintu perlahan. Suara klik itu seperti menandai dimulainya sebuah babak baru, atau penutup sebuah babak lama. "Adit," Arifin memulai. Suaranya rendah namun jelas memenuhi ruangan. "Ayah, tidak pernah memaafkan diri ayah sendiri untuk apa yang terjadi 20 tahun yang lalu." Dia menghela napas dalam, bahunya yang biasanya tegak, sedikit membungkuk. "Setiap keputusan yang ayah buat, setiap kesuksesan yang diraih perusahaan ini, selalu dibayangi oleh rasa bersalah karena membuangmu. Ayah membangun semua ini," tangannya menunjuk sekitar ruangan, "tetapi tidak ada artinya karena kehilanganmu." Maya mendekat, air matanya sudah mengalir lagi. "Ibu juga, Nak. Ibu hidup dalam penyesalan setiap hari. Setiap kali ibu melihat anak lain seusiamu, ibu bertanya-tanya bagaimana rupamu, apakah kau bahagia, apakah kau aman." Suaranya pecah. Ibu adalah ibu yang terburuk. Ibu tidak layak disebut ibu. Adit mendengarkan, hatinya terasa seperti diaduk-aduk. Kemarahan, kebingungan, dan rasa sakit masih ada, tetapi sekarang bercampur dengan belas kasihan yang tidak diinginkannya.
Dia melihat dua orang paling berkuasa di kota ini hancur berantakan di hadapannya, mengakui dosa mereka dengan begitu polos dan penuh penyesalan. Kami tidak berharap kau langsung memaafkan kami, lanjut Arifin, matanya berkaca-kaca, sesuatu yang tidak pernah Adit bayangkan bisa dilihatnya. Apa yang kami lakukan adalah kejahatan. Kami mengambil hakmu untuk dibesarkan dalam keluarga, untuk dicintai oleh orang tuamu sendiri. Tapi kami mohon, sambung Maya, suaranya bergetar penuh harap, beri kami kesempatan. Kesempatan untuk mencoba menebus kesalahan kami. Untuk mengenalmu. Untuk menjadi keluarga yang seharusnya dari dulu. Mereka berdiri berhadapan dengan Adit, tidak lagi sebagai CEO dan istrinya, tetapi sebagai dua manusia yang penuh noda dan penyesalan. Dan kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Arifin, pria yang selalu digambarkan sebagai batu karang yang keras dan tidak terbaca, perlahan-lahan menekuk lututnya. Maya, di sampingnya, mengikuti tanpa ragu. Kedua orang itu, orang tuanya, jatuh bersujud di hadapannya, menyentuh lantai marmer yang dingin dengan kening mereka. Maafkan kami, nak, rintih Arifin, suaranya parau dan penuh dengan beban puluhan tahun. Ampunilah kesalahan orang tuamu. Maafkan ibu, sayang. Isak Maya, tubuhnya terguncang oleh tangisan. Ibu mencintaimu. Selalu. Adit terpana, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Pemandangan ini begitu tidak nyata. Orang yang ia lihat sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan, sekarang bersujud di kakinya, hancur, memohon pengampunan. Rasa marah dan sakitnya masih ada, membara di dadanya, tetapi melihat mereka seperti ini, sesuatu dalam dirinya luluh. Dia tidak langsung mengangkat mereka. Dia membiarkan mereka bersujud, membiarkan rasa bersalah mereka terekspresi sepenuhnya. Ini adalah proses yang mereka butuhkan, dan mungkin juga yang ia butuhkan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Adit akhirnya membungkuk. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyentuh pundak Arifin terlebih dahulu. Tidak perlu bersujud, ucapnya, suaranya lembut namun tegas. Berdiri. Silakan berdiri. Dia membantu Arifin berdiri, lalu menoleh ke Maya dan melakukan hal yang sama. Wanita itu ringan, seperti seluruh tenaganya telah habis terkuras. Mereka berdiri sekarang, 3 orang dalam sebuah lingkaran, saling memandang dengan mata yang basah. Aku. Adit menarik napas dalam, mencoba menyusun kata-kata. Aku terima maaf kalian. Wajah Maya dan Arifin bersinar dengan harapan dan kelegaan yang luar biasa. Tapi, sambung Adit, nadanya berubah menjadi lebih serius. Maaf ini bukan untuk kalian lapangkan dada saja. Dia menatap mereka bergantian. Matanya menunjukkan kedewasaan yang dipelajari dari kehidupan kerasnya. Aku mau kalian benar-benar paham betapa sakitnya ditolak sejak lahir. Betapa sulitnya tumbuh tanpa tahu siapa dirimu, selalu merasa tidak cukup baik. Arifin mengangguk, matanya penuh hormat. Kami paham, nak, dan kami tidak akan pernah meremehkan rasa sakitmu. Kedua, aku tidak mau perubahan drastis, tegas Adit. Aku tidak mau tiba-tiba jadi anak manja yang dapat segalanya. Aku masih jadi Adit. Aku masih akan kerja sebagai office boy. Aku akan naik pangkat karena usaha dan kemampuanku, bukan karena namaku. Pride yang dalam terpancar dari wajah Arifin. Itu hal yang sangat dewasa, Adit. Ayah menghormati itu. Ketiga, Adit melanjutkan, sekarang menatap Maya. Aku mau kalian berdua, dan terutama keluarga besar ibu, tahu bahwa anak laki-laki bukan aib. Aku adalah bukti bahwa nilai seseorang bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya. Maya mengangguk. Air mata kebanggaan sekarang bercampur dengan air mata penyesalan. Ibu janji, ibu akan memperbaiki semuanya. Keluarga ibu akan menerimamu, atau ibu akan memilihmu. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Adit memberikan senyuman kecil, sebuah senyuman yang masih berat namun tulus. Baik, kalau begitu, kita mulai dari sini. Maya tidak bisa menahan diri. Ia merangkul Adit erat-erat, dan kali ini, Adit membiarkannya, bahkan sedikit membalas rangkulan itu. Arifin meletakkan tangannya di pundak mereka berdua, menyatukan mereka dalam sebuah lingkaran yang seharusnya terbentuk 20 tahun yang lalu.
Di ruangan mewah yang menjadi simbol kesuksesan dan kekuasaan itu, sebuah keluarga yang telah tercerai-berai akhirnya menemukan jalannya kembali. Bukan dengan harta atau tahta, tetapi dengan kejujuran, kerendahan hati, dan keberanian untuk meminta maaf. Dan untuk Adit, ini bukanlah akhir yang bahagia secara instan. Masih ada banyak luka untuk disembuhkan, banyak percakapan yang harus dilakukan, dan banyak penyesuaian yang harus dibuat. Tapi setidaknya, sekarang dia tahu. Dia memiliki jawaban. Dan dia memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang nyata dengan orang tuanya, atas syaratnya sendiri. Dia melihat keluar jendela, kepada kota Jakarta yang telah memberinya begitu banyak tantangan dan sekarang memberinya sebuah keluarga. Perjalanannya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, dia tidak berjalan sendirian.